wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita melalui aplikasi ini, melalui Zoom ini, juga melalui YouTube. Semoga yang berkumpul pada pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan lanjutkan bahasan yang akan kita bahas sesuai dengan tema yang pernah kita bahas. Ya, Great Leader yang pertama kita bahas dan ini yang keduanya insya Allah. Yang kedua yang akan kita bahas ini berkenaan dengan nasoih litta'amul zauj bi tariqatin latifatin ma'a zaujati. Iya. Kemarin pernah kita bahas dan kita pernah singgung 10 sifat dari kaum laki-laki ataupun yang namanya suami. Ternyata sifat ini sangat-sangat tidak baik apabila dimiliki oleh laki-laki. Hari ini untuk melihat keindahan di dalam rumah tangga, bahkan keserasian, bahkan kelanggengan di dalam rumah tangga, iya, kelanggengan di dalam rumah tangga. Ternyata apa? Ternyata yang namanya langgengnya rumah tangga itu tidak bisa kita atur kecuali dengan apa? Dengan ilmu yang kita miliki. Iya, ilmu yang kita miliki dan harus seperti apa yang namanya laki-laki dan harus seperti apa yang namanya seorang suami dan harus bagaimana yang namanya seorang ayah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mari kita lihat dengan mengatakan kata-kata yang disampaikan para ulama. Bagaimana laki-laki ini seorang suami untuk menjaga kehormatannya sebagai laki-laki dan menjaga kehormatannya sebagai suami, menjaga kehormatannya sebagai kepala rumah tangganya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini dia yang harus dimiliki oleh laki-laki, yang harus dimiliki oleh suami. Saya menyampaikan mungkin lebih daripada 10 sifat, lebih daripada 15. Iya. Maka kalau baru memiliki 1, naikkan menjadi 2. Kalau sudah memiliki 2, naikkan 3. Sudah punya 3, naikkan 4. Terus sampai akhirnya miliki sifat ini. Walaupun masih banyak sifat-sifat yang mungkin tidak bisa disampaikan hari ini. Namun yang jelas ini perkataan para ulama merangkum daripada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang suami demi menjaga pertahanan rumah tangga keluarganya. Pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, ternyata 75% tingkat daripada perpisahan antar rumah tangga itu ternyata berawal daripada kaum laki-laki. Awal mulanya. Iya. Maka simak daripada khutwat yang ada. Kalaulah setan memiliki langkah-langkah khutwat, disebutnya tidak khutwah. Tapi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Khutwat itu karena setan ini tidak akan pernah menyerah. Ketika langkah 1 mentok, pindah langkah 2. Langkah 2 mentok, langsung 3. Tidak pernah ada yang namanya setan itu mentok mati langkah dalam menggoda. Maka dengan mengatakan bagaimana caranya kita pun tidak mati langkah untuk melanggengkan dan mengabadikan sampai ke jannahnya bersama keluarga. 1, laki-laki ini, simpan baik-baik. Ini penting sekali. Yang harus dimiliki, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh laki-laki. Oleh suami, oleh seorang ayah. Masya Allah. 1 dengan mengatakan mulatafatuz zaujah wa idkhalus surur ila qalbiha. Mulatifah. Iya. Artinya apa? Punten. Intinya di sini mengatakan idkhalus surur ila qalbiha. Maknanya adalah jadilah seorang laki-laki yang pandai memasukkan ke dalam hati istri kebahagiaan. Apa saja. Jadi harus jeli dan harus lihat kapan kesempatan bisa memberikan kebahagiaan kepada hati istri, masuklah di dalamnya. Jadi istri itu, punten, jangan dikira bahagia itu hanya dengan nafkah saja. Atau dengan uang saja. Atau dengan misalnya pakaian saja. Ternyata apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para ulama mengatakan dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan pujian. Kapan ada celah masuk untuk dapat membahagiakan hati istri, masuklah dalam celah itu.
Masuklah di dalamnya. Kenapa? Seorang laki-laki harus pandai mencari celah apa yang membuat kira-kira istri itu akan senang dengan ucapan. Akan senang dengan kata-kata. Akan senang dengan perilaku. Maka tidak ada yang paling pandai dalam memasukkan kesempatan untuk membahagiakan seorang istri kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sangat pandai. Kapan bisa masuk untuk membahagiakan? Masuk. Kapan bisa untuk memujinya? Memujinya. Makanya sangat terkenal Rasulullah kan dengan mengatakan Humaira. Jadi kata-kata Humaira itu artinya adalah boleh dikatakan memang panggilan sayang. Tapi kalau ditanya, kenapa Rasulullah memanggil istrinya Siti Aisyah dengan ucapan Humaira? Humaira itu yang kemerah-merahan. Iya. Apakah memang wajahnya itu merah atau bagaimana? Atau memang agak kemerah-merahan ketika kena sinar matahari? Orang berpendapat karena Siti Aisyah itu putih. Jadi kalau seandainya keluar, lalu kena sinar matahari, lalu kemerah-merahan wajahnya saking putihnya. Ternyata bukan itu dimaksud daripada wahai yang kemerah-merahan. Maksudnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bercanda dengan Siti Aisyah, lalu Siti Aisyah tersipu malu dengan candaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena pujian, karena sanjungan, maka rasa malu yang ada di dalam dirinya membuat Siti Aisyah merah wajahnya karena malu oleh Rasulullah. Maka Rasulullah paling senang sekali membuat wajah Siti Aisyah itu memerah karena malu. Subhanallah. Jadi sanjungan, pujian yang diberikan oleh Rasulullah sanggup membuat Siti Aisyah tersipu malu. Sehingga wajahnya itu memerah. Maka dikatakan Humaira. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan, kenapa Rasulullah memanggil Siti Aisyah dengan kata-kata Humaira? Karena punten, Siti Aisyah ini pandai sekali dipuji oleh Rasulullah. Atau Rasulullah sangat pandai memuji Siti Aisyah. Mengangkat Siti Aisyah. Sehingga Siti Aisyah malu. Coba. Kalau istri sama bapak misalnya dipuji ataupun Masya Allah dibanggakan. Aduh memang ini gak ada yang paling enak masakannya kecuali mama ini luar biasa. Begitu kira-kira bagaimana wajahnya? Iya, bagaimana wajahnya? Wajah senangnya itu. Dan wajah malunya itu, wajah gembiranya itu pasti akan ada perubahan dari wajah biasanya. Maka saat itu Siti Aisyah kalau memiliki ataupun rasa malu terhadap Rasulullah wajahnya memerah. Kenapa? Karena sanjungan yang Rasulullah berikan kepada Siti Aisyah. Sehingga Siti Aisyah memerah wajahnya. Dan itulah alasan kenapa Rasulullah mengatakan, Ya Humaira, ya wahai yang kemerah-merahan. Maknanya, jadi mulatifah az-zawjah wa idkhalus surur ila qalbiha. Pandai-pandailah seorang suami bisa mencari kesempatan sesulit apapun. Mungkin hanya selobang jarum. Tapi jika bagus dan bisa untuk memberikan sanjungan ataupun memberikan kebahagiaan dalam hati istri, lakukan. Jadi ingat, milikilah sifat yang nomor pertama, menjadi suami yang pandai memberikan kebahagiaan ke dalam hati istrinya. Ini pertama. Kalau ditanya, hari ini sudah membahagiakan istri apa belum? Iya, dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan mulamasah, atau dengan sentuhan, sudah membahagiakan apa belum? Sudah memuji belum hari ini? Punten bahasanya. Paling enteng, paling mudah pertanyaannya. Sudahkah hari ini dari mulai bangun tidur sampai sekarang ini, ya, kira-kira sampai jam 9:30 ini, sudahkah membahagiakan istri? Dengan apa coba? Memuji makanannya? Memuji apa yang telah dilakukannya? Coba. Kalau mengatakan, sudahkah hari ini Anda telah membahagiakan istri Anda? Hari ini. Atau malah mengecewakan dengan ucapan. Maka bahagiakan seorang istri dengan cara apa? Dengan cara memasukkan ke dalam hatinya adalah kebahagiaan. Pandai-pandailah. Sekecil apapun masukkan kebahagiaan. Ini yang disampaikan para alim ulama. Karena dengan mengatakan kata-katanya sifat laki-laki yang banyak. Ataupun sifat laki-laki yang terpuji adalah pandai memasukkan kebahagiaan ke hati istri. Satu itu. Dua, subhanallah. Iya. Yang nomor dua adalah dikatakan at-tazyinu laha wa isbaghu ragbatuha. Masya Allah. Punten. Sering sekarang kadang-kadang, baik itu punten bahasanya ya. Punten bahasanya kadang-kadang ya seseorang yang ceramah atau seseorang menyampaikan dengan bukan mengolok-olok ya. Tapi dengan mengatakan kata-katanya mungkin saya lebih baik mungkin bahan candaannya. Tapi terkadang ada beberapa yang sensitif dengan mengatakan di rumah aja perempuan dasteran terus misalnya gitu ya. Pakai daster terus. Kapan ini ya begitu keluar giliran keluar harus dandan, begitu keluar harus bersolek tapi begitu ke rumah begitu saja. Punten. Ya memang. Tapi sekarang saya balik tanya, pernahkah Anda wahai laki-laki menyengaja berdandan, membaguskan punten pakaian Anda karena hanya khusus untuk berjumpa dengan istri? Atau karena khusus dengan mandi nggak kemana-mana? Ini begitu nggak ke kantor libur kapan mandinya?
Enggak libur atau libur tetap pagi mandi. Enggak libur tetap rapi. Ketika mengatakan mau kemana Pak? Mau ke kantor. Kenapa? Karena saya kantor ada kerjaan. Tapi begitu libur, apakah Anda juga melakukan hal yang sama dengan untuk memperbaiki diri? Bajunya juga rapi. Semua begitu tanya, kenapa Pak? Kok rapi sekali? Kan kantor libur. Kan ada mama. Masa ke kantor rapi, ke mama nggak rapi? Subhanallah. Jangan mengharap selalu dengan mata istri harus rapi di depan saya. Tapi kapan kira-kira mengatakan, kapan Anda wahai kaum laki-laki, ya, mandi, menggunakan pakaian rapi, menyisir rambut yang rapi, dengan baju yang rapi. Lalu apa? Hanya untuk duduk bersama dengan istri. Ya istri pun sama. Maka dengan mengatakan, at-tazinu laha. Tolonglah menjadi seorang laki-laki yang selalu rapi di hadapan istri. Jangan pernah mengatakan kata-kata, yang mau coba rapi dong. Kalau rapi, iya. Anda mengharap istri untuk rapi. Tapi apakah istri pun mengharap Anda untuk rapi? Pasti demikian. Loh istri nggak bilang, beda caranya. Lihat ada satu kisah. Saya pernah sampaikan mungkin kisah ini. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang perempuan datang ke Umar bin Khattab. Punten ini, maka keluarlah perkataan ini nanti kita akan gambarkan. Datang ke hadapan siapa? Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin. Seorang wanita. Saya ingin cerai dengan suami saya. Pokoknya saya ingin cerai dengan suami saya. Lalu ditanya dengan mengatakan, apa yang membuat engkau mau cerai dengan suamimu? Apakah suamimu tidak memberikan nafkah? Bukan. Suamiku memberikan nafkah. Oh, apa yang membuat kamu ingin cerai dengan suamimu? Apakah suamimu galak? Enggak galak. Terus, apa yang membuat engkau ingin cerai dengan suamimu? Ada apa? Galak tidak. Ngasih nafkah? Iya. Apakah suamimu tidak sholat? Sholat suamiku. Apakah suamimu tidak taat pada Allah? Taat pada Allah. Mungkin tidak tanggung jawab sebagai suami, tidak tanggung jawab. Waduh, suamiku tanggung jawab kepada saya sebagai istrinya. Lah, terus kenapa kamu minta cerai? Dari suamimu ada apa? Jawabannya pokoknya ya Amirul Mukminin saya minta cerai. Kenapa? Pokoknya minta cerai. Sudah begini aja. Tunggu besok atau 2 hari lagi saya panggil untuk memberikan keputusan ini. Subhanallah, pulanglah istrinya. Baru Umar bin Khattab mengatakan, "Hei para sahabat, tanya di situ ada Ibnu Abbas, di situ ada Ali bin Abi Thalib, di situ ada beberapa sahabat. Kamu cari laki-laki yang dituntut untuk dipinta cerai oleh istrinya tadi. Laki-laki itu siapa? Dicarilah dan ketemu kabarnya. Ya Amirul Mukminin, laki-laki yang dipinta cerai oleh istrinya itu ataupun yang istrinya minta cerai itu ketemu laki-laki itu. Panggil laki-laki itu, tanya. Begitu dipanggil kaget Amirul Mukminin. Kenapa? Laki-laki itu punten, rambutnya aja nggak rapi, jenggotnya nggak rapi, kumis aja nggak rapi, pakaiannya pun punten tidak untuk pakaian yang selayaknya rapi. Tapi dia mencari nafkah, iya itu iya segala macam. Tapi kata Amirul Mukminin, pantas ini. Sebaik apapun nih laki-laki, nafkahnya dijalanin, terus dia juga bagus sama istri. Tapi kalau begini, mana suka si wanita ini? Maka Ali, wahai Ibnu Abbas, ya, tolong rapihkan laki-laki ini. Maka subhanallah, mungkin kalau zaman sekarang dibawa ke salon ya, dirapihkan rambutnya, dirapihkan pakaiannya, dirapihkan kumisnya, dirapihkan jenggotnya, dirapihkan. Setelah dirapihkan semuanya, baru pakai baju yang rapi, semuanya pakai minyak wangi yang luar biasa. Setelah rapi, besok harinya dipanggil. Dipanggil itu adalah si perempuannya. Iya, perempuannya dipanggil. Perempuannya dipanggil oleh Amirul Mukminin. Umar bin Khattab bertanya, "Hai fulan, jadi kamu beberapa hari yang lalu atau kemarin minta untuk cerai dengan suamimu?" "Iya ya Amirul Mukminin, saya minta cerai." "Apalagi?" "Kemarin suamiku nggak ada di rumah. Entah kemana, saya nggak tahu. Mungkin dia itu pergi kemana, pergi nggak pamit sama saya ataupun nggak bilang sama saya. Tapi yang jelas saya minta cerai. Dan tolong uruskan penceraian saya ini ya Amirul Mukminin." Subhanallah. Alasannya apa? Pokoknya saya minta cerai. Lagi duduk, si istri itu berdiri. Tiba-tiba suaminya datang dengan pakaian yang rapi. Rambutnya sudah dirapihkan. Jenggotnya sudah rapi. Semua sudah pakai minyak wangi. Sudah rapi sekali. Tiba-tiba laki-laki itu nyolek sama istrinya dengan mengatakan, "Assalamualaikum. Apa kabar kamu?" Dicolek tangannya. Tiba-tiba marah wanita itu. "Waihaka ya rajul. Celaka kamu. Kamu berani-berani untuk memegang saya. Siapa kamu? Siapa kamu? Ini di depan Amirul Mukminin. Kita bukan mahram juga. Kamu tuh siapa? Main colek-colek saya saja." "Ya Amirul Mukminin, laki-laki tidak sopan. Saya ini adalah masih seorang istri yang sah dari seorang suami. Maka dia seenaknya colek-colek tangan saya." Tersenyum Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin, "Wahai fulana,
Cek, lihat yang di sampingmu itu. Siapa? Masa kamu nggak tahu? Begitu dilihatnya, dia bilang, loh, ini kan? Ini kan? Iya, itu suamimu. Fulan, ini adalah Fulan ibnu Fulan, itu suamimu. Ini adalah suamimu. Maka dia, oh, Masya Allah, ini suamiku ternyata Masya Allah. Baru kata Umar bin Khattab mengatakan, nah sekarang, gimana, jadi cerai nggak? Wanita itu mengatakan, maaf ya Amirul Mukminin, nggak jadi cerai. Ternyata ya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, ternyata enggak, dia itu minta cerai karena apa? Karena tidak pandai laki-laki itu menjaga dirinya, mengurus dirinya. Rapihkan di depan istri. Maka punten, disitulah Ibnu Abbas mengatakan kata-katanya, simak baik-baik. Uridu an atazayyanu laha kama uridu an tatazayyanu li. Aku ingin merapihkan diriku di hadapan istriku seperti halnya aku berharap istriku selalu rapi di hadapanku. Seperti itu. Maka milikilah nomor 2 ini, wahai laki-laki. Jangan pernah selalu meminta kepada istri untuk itu, untuk ini, berdandan, rapi semuanya. Tapi tolong, berapa kali niat secara khusus Anda, wahai kaum Adam, berapa kali niat secara khusus saya ini mandi karena apa? Karena agar istri saya senang dengan saya. Agar istri saya betah di samping saya. Agar istri saya tidur di samping saya ini berada dalam keadaan nyenyak rapih karena mencium wangi-wangian yang saya pakai. Ataupun yang saya telah buang yang tidak enak dicium yang ada dalam tubuh saya ini. Maka punten, maka paling indah para ulama at-tazyinu laha. Tolong rapihkan diri Anda demi berjumpa dengan istri. Bukankah Rasulullah kalau masuk rumah siwak? Rasulullah tuh bayangkan siwak itu sunnah. Mau sholat siwak, mau baca Quran siwak. Ternyata ada satu. Mau masuk rumah berjumpa dengan istri beliau, Rasulullah menggunakan siwak. Masya Allah. Rasulullah menggunakan siwak. Kapan Rasulullah menggunakan siwak? Rasulullah menggunakan siwak saat Rasulullah ini mau masuk rumah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu akan berjumpa dengan istrinya beliau. Masya Allah. Ini dia. Kadang-kadang kita ingin melihat, mengatakan ternyata Islam itu ya, betapa menjaga kebersihan. Sampai Anda bersih mau berjumpa dengan istri Anda. Rapihkan. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ini nomor 2. 3. Mengatakan ikramuha. Nomor 3 ini. Miliki wahai laki-laki agar bisa menghormati, memuliakan seorang wanita. Ikramuha. Ikramuha. Punten. Siapa yang telah memuliakan wanita? Jawabannya Allah. Allah yang telah memuliakan wanita. Punten. Saking mulianya wanita dalam Al-Quran ada surat An-Nisa. Ada surat Al-Mujadilah. Dalam perkataannya di dalam Al-Quranul Karim. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wanita ini diangkat derajatnya dalam syariat Islam yang ada. Simak baik-baik. Islam itu mengangkat derajat wanita yang sangat indah dan sangat tinggi sekali. Tapi sayang, kadang-kadang laki-laki tidak mampu memuliakan seorang wanita. Atau punten, memang wanita sendiri yang ingin jatuh daripada harga dirinya. Saya tidak menceritakan wanita yang ingin menjatuhkan harga dirinya dengan berbagai macam sehingga dia lupa dia itu seorang wanita. Kadang-kadang memang ada seorang wanita, tapi dia lupa seorang wanita. Maka dia ini tidak menjaga kehormatan seorang wanita. Saya pernah menyampaikan bagaimana Siti Khadijah berbisnis. Siti Khadijah berbisnis tapi sadar kalau dirinya wanita. Maka berbisnisnya Siti Khadijah ini adalah tanpa punten menyampingkan dia seorang wanita. Tetap ya wanita. Tapi bagaimana had ketentuan, bagaimana cara berbisnis seorang wanita. Dan punten, seorang wanita kadang-kadang ingin menjatuhkan harga dirinya dengan perilakunya. Saya tidak menceritakan itu, tapi sekarang kita sebagai suami. Tolong muliakan wanita. Muliakan, paling tidak muliakan istri kita. Dengan cara apa? Menjaganya. Masya Allah. Para ulama dengan mengatakan, bagaimana ikramuha? Ikramha innahal mar'ah. Subhanallah. Ya, punten, dia ini wanita yang benar-benar dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun, Rasulullah pun menitipkan wanita kepada kita. Ittaqullah bin nisa. Subhanallah. Takwalah kepada Allah untuk menjaga para wanita. Innahunna istahlaltum bi kalimatillah. Sesungguhnya dia telah halal menjadi istri Anda karena kalimat Allah. Dan ini adalah amanah. Pegang baik-baik. Sekali lagi. Orang yang dapat memuliakan sesuatu yang mulia, maka itu adalah orang yang mulia.
Ulangi lagi. Iya. Orang yang memuliakan sesuatu yang mulia, maka orang itu yang mulia. Maka perkataan al-karim la ya'rifuhu illal karim. Orang yang mulia itu, iya, hanya diketahui oleh orang-orang yang mulia. Maka punten, siapa yang memuliakan orang yang mulia, maka dia orang yang mulia. Siapa yang dapat memuliakan seorang wanita dan wanita itu dimuliakan oleh Allah, maka dia juga adalah orang yang mulia. Subhanallah. Bagaimana cara memuliakan wanita ini? Jaga, punten, mah, ternyata ini adalah aurat. Tolong engkau ini mulia, mah, muliakan istri Anda dengan cara menutup auratnya. Itulah yang mulia. Punya anak perempuan, sudah mulai balik, sudah dewasa, sudah SMP, sudah SMU. Katakan, saya ingin memuliakan kamu karena saya ingin termasuk orang yang mulia. Maka tolong muliakan dirimu dengan cara berhijab. Misalnya. Jadi ketika mau berangkat, jam berapa sekarang? Aduh ini terlalu malam kayaknya, tapi harus berangkat seorang wanita. Ayo saya akan memuliakan kamu dengan cara mengantarnya. Karena harus ada mahram. Ketika ada sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang ditakutkan terjadi kepada seorang wanita. Maka punten, muliakanlah. Ulangi lagi. Ya, muliakanlah seorang wanita dengan cara apa? Punten, dengan cara perilaku kita memuliakannya. Menjaganya. Istilah memuliakan itu lebih identik para ulama matan menjaganya. Subhanallah. Itu menjaganya, mulianya. Jadi kalau dikatakan para laki-laki ini punya sifat dengan mengatakan idkhalus surur. Yang kedua dengan mengatakan at-tazyinulaha. Yang ketiga adalah ikramuha, menghormatinya, memuliakannya. Memuliakannya. Ini pegang baik-baik, memuliakannya. Dengan apa? Dengan apa yang bisa kita lakukan. Muliakan. Ini adalah wanita ini sesuatu yang sangat mahal sekali. Dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu atas nama Allah. Bahkan punten, camkan baik-baik. Tiba-tiba kita ini ada yang memasakin. Tiba-tiba kita ini ada yang meneruskan keturunan kita. Dengan cara apa? Punten, hamil, mengandung anak kita. Setelah itu lahirkan, menyusuinya. Subhanallah. Setelah itu dan bla 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 selanjutnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka mungkin saya pernah sampaikan apakah di majelis ini atau bukan. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setidak sabar-sabarannya wanita tetap adalah digolongkan wanita adalah makhluk yang sabar. Dikatakan, oh dia mah wanita itu nggak bisa sabaran. Istri saya tidak sabaran. Siapa yang mengatakan istrinya tidak sabaran, Anda keliru. Kenapa? Kalau tidak sabaran, mana mungkin berhasil sukses hamil 9 bulan. Kalau tidak sabaran, bagaimana dia akan menyusui selama 2 tahun. Kalau tidak sabaran. Kalau mengatakan, oh istri saya tidak sabaran, Anda yang tidak sabaran untuk menghadapinya. Bukan istri yang tidak sabar, tapi Anda yang kurang sabar menghadapinya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini dia. Makanya Umar bin Khattab mengkategorikan wanita ini adalah makhluk yang sabar. Jangan pernah mengatakan kata-katanya, ucapannya, wah ini kan dia itu suami itu takut istri. Tidak ada di muka bumi ini. Saya yakin insya Allah ya. Tidak ada yang namanya suami takut istri. Tapi yang ada adalah suami menghormati kepada istrinya. Dan menyayangi istrinya. Kenapa? Karena hal itulah dia mengikuti apa yang diinginkan istrinya. Bukan takut. Tapi apa? Karena cinta dan sayang. Mampu kalau seandainya wanita ternyata dia itu ternyata melakukan. Mampu sebagai laki-laki untuk menyampaikannya. Bahkan menasihatinya. Bahkan mungkin agak tegas menyampaikannya. Tapi ketika ada sesuatu hal yang mungkin, punten, khilaf, perbedaan pendapat antara suami dan istri, punten. Kadang-kadang suami harus lihat dengan mengatakan kata-kata, jangan pernah mengatakan istri saya nggak sabaran. Tidak, yang tidak sabar itu Anda tidak sabar menghadapi istri. Kalau istri tidak sabaran, bagaimana akan hamil selama 9 bulan? Bagaimana akan menyusuinya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini kenyataan. Ada dalam riwayat, walaupun ini perkataan ini kan hadisnya lemah. Bahkan ini adalah hadis yang sangat-sangat lemah sekali. Tapi mengikuti dari perkataan para ulama yang dahulu. Pernah saya sampaikan, mungkin di antara teman juga pernah dengar. Umar bin Khattab, subhanallah, tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki. Yang mana laki-laki itu ingin curhat kepada Umar bin Khattab. Gara-gara laki-laki itu dikata-katai oleh istrinya dengan ucapan agak galak. Kata istrinya gini. Istrinya bilang kepada suaminya dengan mata, kun rijalan. Ya rajul, gitu kata istrinya. Hei suamiku, jadilah laki-laki. Gitulah kalimatnya. Maksudnya apa? Berani, maksudnya apa? Rajin gitu ya. Jadi seorang wanita hanya mengatakan kepada laki-laki, kepada suaminya, ya fulan kun rijalan. Hei suamiku, jadilah laki-laki. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati suaminya. Lalu dia mengatakan, apa? Istriku mengatakan kepadaku kun rijalan, jadilah aku laki-laki. Memang aku
bukan laki-laki. Memang selama ini usahaku bla 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 memang tidak dihargai oleh kamu dalam hatinya. Tapi dia sebelum bicara itu, sebelum dia balik jawaban kepada istrinya, takut salah. Maka dia ingin bertanya kepada Umar bin Khattab, bayangkan dulu para sahabat gitu. Karena menganggap dan mengetahui dengan mata rifqan bil qawarir, jagalah istrimu. Karena istri itu bagaikan apa? Qawarir. Qawarir itu apa? Yang namanya botol-botol yang jangan sampai pecah. Maka ini harus hati-hati, hati-hati, hati-hati. Tiba-tiba istri mengatakan kun rijalan. Maka mau bentak, mau balas, takut salah. Nanya dulu sama Umar bin Khattab, maka datang ke Umar bin Khattab. Iya. Begitu datang ke Umar bin Khattab, didapatinya ternyata apa Umar bin Khattab terjadi. Umar bin Khattab saat itu sedang duduk, ya. Dan Umar bin Khattab saat duduk itu berdiam di rumahnya sambil santai duduk begini, merundukkan kepalanya, dan istrinya Umar bin Khattab sedang berbicara, suaranya agak nada tinggi. Iya. Wahai Amirul Mukminin, wahai kata-katanya, trak begitu ya. Lalu Umar bin Khattab hanya diam. Iya, insya Allah. Baik, insya Allah. Siap, insya Allah. Iya, begitu kata-katanya. Maka saat itu laki-laki itu ngelihat dan melihat memandang, tiba-tiba ngintip. Oh, ngelihat. Oh, itu Umar. Lagi apa? Oh, lagi punten dinasihati sama istrinya. Ataupun mendapatkan arahan dari istrinya. Lalu laki-laki itu mengatakan, oh aku belum seberapa. Baru dibilang kun rijalan, kenapa harus sakit hati? Umar saja yang Raja Persia takut kepadanya, yang Raja Romawi takut kepadanya. Tapi begitu dihadapkan dengan seorang wanita, istrinya, Umar diam aja. Punten. Ini kata-kata baik sekali. Camkan baik-baik dan simak baik-baik. Setelah itu apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak lama selesai di dalam masalah selesai, baru orang itu sedang ke masjid, tiba-tiba jumpa dengan Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ternyata saya tahu. Iya, saya tahu siapa kamu itu. Kata Umar bin Khattab, kenapa? Kamu boleh jadi Raja Persia takut, Raja Romawi takut, tapi ternyata sama istri kamu diam. Kamu takut dengan istri Amirul Mukminin? Engkau takut ya Amirul Mukminin? Apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, bukan takut terhadap istri, tapi saya sangat kagum dan menghargai kesabaran istri. Subhanallah. Kenapa? Jawaban Umar bin Khattab, simak baik-baik. Dalam asarnya mengatakan, coba, apakah kamu sanggup hamil selama 9 bulan? Apakah kamu sanggup untuk menyusui selama berapa? Selama kamu menyusui selama 2 tahun. Subhanallah. Jadi dengan kesabaran yang dimiliki oleh siapa? Dengan kesabaran yang dimiliki oleh istri, kita ini kalau dipilih mending hamil 9 bulan ataupun mendengarkan pembicaraan istri. Mendingan menyusui selama 2 tahun atau mendengarkan perkataan istri. Maka dengan mengatakan, kata Umar bin Khattab dengan jelas, ucapan yang sangat luar biasa. Saya lebih baik bersabar mendengar ucapan istri saya ketimbang saya harus hamil 9 bulan. Saya lebih baik mendengar nasihat dan keinginan istri saya, ucapan istri saya ketimbang saya harus menyusui selama 2 tahun. Karena saya yakin saya nggak mampu. Maka saya menghargai keindahan dan kesabaran istri itu dengan cara saya sabar untuk mendengarkannya. Maka punten, sebagai nasihat daripada nomor tadi saya mengatakan ikramuha, iya, dengan mengatakan nomor 3 untuk menjaganya, simak baik-baik, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan kata-kata disampaikan para alim ulama, kalimat yang ada bukan istri yang tidak sabaran, tapi sebenarnya Anda yang harus lebih bersabar menghadapi istri. Itu dia. Itu kata-katanya. Bukan istri yang harus bersabar, tapi Anda yang harus bersabar menghadapi. Kenapa? Karena istri sudah bersabar mengandung selama 9 bulan. Terus menyusui selama 2 tahun. Itu sudah kurang sabar apa? Ini dia, ikramuha. Tolong hormati atau muliakan dia sebagai wanita. Nomor 4, dia hifdzu sirruha. Tolong jaga rahasianya. Rahasianya. Punten, wanita ini beda dengan laki-laki. Apa yang dirahasiakan oleh wanita mungkin aibnya. Maka jangan pernah membuka aibnya di hadapan yang ihtiram. Punten, hifdzu sirruha. Tolong jaga rahasianya. Apa? Maka punten, yang paling tahu aib suami istri, yang paling tahu aib istri adalah suami. Maka tolong jaga rahasia istri yang mungkin Anda tahu. Kebiasaannya, yang mungkin dia malu kalau kebiasaannya itu diketahui oleh siapa? Oleh temannya, oleh sahabatnya. Itu jaga. Kenapa? Dikatakan hifdzus sirruha.
walau bagaimanapun Anda sebagai suami, pasti ada hal-hal yang diketahui tentang istri, maka tolong jaga. Tolong jaga hifdzus sirruha. Karena apa? Wanita kalau sudah ketahuan aibnya sepertinya udah hilang apa? Sudah hilang wibawanya. Sudah nggak pede lagi. Tapi kalau laki-laki aibnya ketahuan 1, 2, 3 dia masih pede. Saya masih teringat waktu masih kira-kira SD lagi di pesantren gitu ya. Jadi kalau laki-laki kalau di masjid ini, di pesantren kami, pesantren Cintawana, ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu dipisah. Kalau ngaji itu kan pakai sater. Laki-laki di sini, perempuan di sini. Nah kalau Pak Kiai atau kakek saya, atau kalau sudah selesai, Eyang itu sudah mengatakan, sudah selesai kajiannya, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Selesai membaca kafaratul majlis, itu laki-laki pada cepat kabur, cepat keluar. Pada keluar. Kenapa? Mereka keluar, kenapa? Mereka ada asrama di depan masjid yang cukup tinggi. Jadi depan ini masjid, nih, di asrama ini cukup tinggi. Jadi dari masjid mereka lari muter ke asrama paling tinggi. Kenapa? Karena nanti menunggu para akhwat santriwati yang keluar dari masjid yang akan mau pulang ke asrama perempuan. Dan jaraknya jauh. Jadi kalau kita naik ke asrama di depan masjid itu, ya melihat akhwat ataupun santriwati keluar dari masjid, ya, terlihatnya itu mungkin kecil sekali. Mungkin hanya, kalau segini mah nampaknya mungkin kebesaran ya. Terlalu besar ngelihatnya sejari sekelingking ini. Lebih kecil lagi karena jauh kan. Nah, para laki-laki mereka dari atas tuh pada begini semua di pajar. Ngelihat akhwat yang baru keluar dari masjid. Subhanallah begitu ya. Ternyata ada seorang wanita, masih ingat saya tuh. Jadi begitu dia keluar dari masjid, dia sambil jalan agak cepat-cepat. Padahal jauh banget kelihatan sama santri itu. Jauh. Tapi dia ketakutan gitu jalan dan punten. Kerudungnya itu nyantol dengan pohon rambutan. Jalan kebuka. Set, ya. Rambutnya tersibak. Brak gitu ya. Rambutnya terurai gitu. Maka perempuan itu kaget dan semua santri teriak ya. Perempuan itu langsung ngambil kerudungnya lagi dan langsung lari ke asrama. Punten. Besoknya tidak sekolah. Besoknya pun tidak ngaji. 2 hari tidak sekolah dan tidak ngaji. Ketiga harinya pindah sekolah. Pindah asrama, pindah pesantren. Orang tuanya mengatakan, anak saya sudah malu tinggal di sini. Kenapa? Karena terlihat rambutnya waktu keluar dari masjid. Padahal wajahnya gak kelihatan. Cuma rambutnya saja. Terus lagi jauh kelihatannya. Dan gak kenal siapa. Tapi dengan rasa malu yang ada, dia itu akhirnya pindah sekolahnya. Pindah pesantrennya. Kenapa? Karena malu. Itu dulu wanita yang memiliki rasa malu. Maka sekarang punten. Tolong setiap wanita ini kalau kita jaga rahasia yang dimilikinya. Mengenai tentang aib yang mungkin dimilikinya. Maka tolong jaga. Ini dia. Makanya seorang laki-laki, seorang suami yang hebat itu adalah hifdzus sirruha. Artinya apa? Yang sanggup menjaga rahasia yang tidak mau diketahui oleh orang lain. Apa saja, saya tidak perlu memperpanjang maksudnya apa. Namun istilahnya berkaitan dengan aib seorang istri. Suami tahu, maka tolong jaga rahasia itu. Jangan pernah dibicarakan. Diam saja. Iya. Mau bercanda mau tidak boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Kalau engkau laki-laki itu pakaian bagi istrimu dan istri pakaian bagi suamimu. Subhanallah. Ini hifdzus sirruha. Jaga rahasianya. 5. Masya Allah. Nomor 5 ini. Laki-laki harus memulai sifat yang nomor 5. Apa? Ihtiramu ahluha wa mura'atu masyairuha. Ini nomor 5. Ihtiramu ahluha. Apa ihtiramu ahluha? Ihtiramu ahluha artinya adalah pandai menghormati keluarga daripada istri. Pandai menghormati, memuliakannya terutama kedua orang tua istri. Mertua kalau digambarkannya. Pandai membahagiakan mertua. Pandai membahagiakan orang tua daripada istri, maka saat kita sanggup membahagiakan mertua, yang pertama kali bahagia itu apa? Yang pertama kali bahagia adalah istri Anda. Subhanallah. Kalaulah mertua bahagia karena perilaku Anda, istri Anda jauh lebih bahagia. Luar biasa. Masya Allah. Ulangi lagi. Seandainya mertua Anda senang dan gembira dengan perilaku Anda, wahai kaum laki-laki, maka istri Anda adalah orang yang paling pertama kali bahagia. Tahu? Simak baik-baik. Kebahagiaan hati seorang istri karena engkau bahagiakan, pintu rizki terbuka Allah berikan buat suami. Ini dia. Ulangi lagi. Ini perkataan para alim ulama. Iya. Kita katakan pintu rizki, pintu rizki, pintu rizki. Iya, ternyata apa? Jangan jauh-jauh dulu.
pintu rizki ini adalah ternyata ada di hati ketenangan dan kebahagiaan, kegembiraan istri. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bagaimana caranya untuk bisa membahagiakan istri? Apalagi kalau istrinya pun tahu ilmunya pun. Masya Allah, bagaimana seorang wanita ketika dibahagiakan oleh suami itu harus seperti apa dan bagaimana. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang surga juga ada di kebahagiaan suami. Betul, yang didapatkan oleh suami karena suami bahagia oleh istri. Ternyata apa? Saling membahagiakan di antara kedua belah pihak. Masya Allah. Entah apa yang akan didapatkan ketika dua-duanya saling membahagiakan. Istri mencoba membahagiakan suami. Suami sangat mencoba membahagiakan istri. Itu mah benar-benar terbuka. Pintu apa? Pintu rizki dunia akhirat itu akan terbuka. Maka salah satunya adalah untuk membahagiakan istri. Dan ini kewajiban. Boleh dikatakan miliki sifat I nomor 5 dengan mengatakan apa? Ihtiramu ahluha. Tolong hormati keluarganya. Hormati keluarganya. Hormat kapan kita sebagai laki-laki, kapan terakhir menghubungi mertua? Kapan terakhir punten membahagiakan mertua? Kapan terakhir? Karena apa? Karena saat mertua bahagia, istri akan jauh lebih berbahagia. Dan saat istri bahagia, Allah akan bukakan keridhaan untuk dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena telah menghormati orang tuanya. Subhanallah. Ini luar biasa. Camkan baik-baik. Ini nomor 5. Ihtiramu ahluha. 6. Iya. Nomor 6. Punten, seorang laki-laki. Hati-hati. Ulangi lagi agar tidak lupa. Laki-laki idkhalus surur. Pandai memasukkan kebahagiaan ke hati istri. Laki-laki pandai untuk menjaga diri. Punten bahasanya. Merapihkan diri depan istri. Kalau bersolek atau berdandan kayaknya cocoknya untuk perempuan kepada laki-laki. Tapi bahasa untuk laki-laki apa ya? Untuk memperbaiki diri atau memperindah diri gitu ya. Selanjutnya nomor 3, ikromuha, tolong muliakan istri. Selanjutnya hifdzus sirruha, jaga kehormatannya punten, jaga rahasia yang dimilikinya, kehormatannya. Lalu yang kelima, ihtiramu ahluha, tolong jaga punten kehormatan orang tuanya atau muliakan. Ihtiram artinya adalah muliakan kedua orang tuanya, muliakan keluarganya, kakaknya, adiknya apabila dia punya kakak, adiknya apabila punya adik, pokoknya hormati. Ihtiramu ahluha. Nomor 6, tajannab dzikr imra'ah ukhra amamaha. Nah, hati-hati nih. Laki-laki simak baik-baik. Punten, jangan pernah membicarakan seorang wanita di depan istri Anda. Tidak baik. Dengan ihtiram, dengan matan kalimatnya tajannab dzikr mar'ah ukhra amamaha wa adamut tafdil ukhra 'alaiha. Membicarakan seorang wanita saja di depan istri Anda itu tidak layak, apalagi memuji wanita yang lain di depan istri Anda. Itu adalah alamat hal yang kurang baik bagi seorang laki-laki. Hati-hati, nggak usah membicarakan wanita di tempat atau di depan istri Anda. Apalagi memujinya, nggak perlu. Kenapa? Karena tidak ada yang pantas untuk dipuji bagi Anda seorang wanita kecuali istri Anda. Tidak ada yang perlu dalam pikiran Anda untuk diucapkan kecuali hanya istri Anda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena apa? Istri tahu, ini suami membicarakan itu apa tujuannya? Untuk apa? Ini apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten, kok kenapa wanita? Tapi istri saya bebas kok. Nggak ngobrol, nggak ngapa-ngapain. Punten, al-haya, perempuan itu rasa malunya tinggi. Tapi perasaannya mengetahui dirinya tidak nyaman dengan perkataan itu. Maka alangkah baiknya sebelum hal ini terjadi. Saya sampaikan tajannabud dzikra imra'ah ukhra amamaha. Jangan pernah Anda membicarakan, menyebut nama seorang wanita di depan istri Anda. Kecuali yang syar'i. Misalnya membicarakan tentang Siti Khadijah, Siti Aisyah, itu nggak ada masalah. Bahkan itu harus lebih dicintai daripada keluarga kita sendiri. Karena itu keluarga Rasulullah. Dan Rasul sangat mencintai mereka. Ya. Tapi kalau seandainya bicarakan hal yang lain, yang ada, tidak perlu. Apalagi memuji, membanding-bandingkannya, jangan. Kalau istri fulan kemarin tuh ya, Maya, dia tuh begitu sama suaminya. Jangan. Sampai mengatakan, Pak tadi itu saya lihat ya Masya Allah dia itu indah banget ataupun Mah tadi Masya Allah dia itu istrinya tuh begitu banget ya sama suaminya. Enggak perlu membanding-bandingkan. Ini adalah alamat punten-punten. Hal yang tidak baik dimiliki oleh suami. Maka punten. Dengan mengatakan hati-hati. Suami jangan pernah menyebutkan seorang wanita ataupun apalagi membandingkannya dengan istri. Justru semuanya
Anda hanya mengatakan istriku, istriku, istriku. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Maka punten. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu mungkin ya. Kata-kata yang indah yang pernah disampaikan oleh Siti Aisyah. Ternyata Siti Aisyah pun sangat hebat sekali mengucapkan kata-kata yang membuat Rasulullah bahagia. Jadi saat ini mungkin ingat semuanya ya. Jadi Rasulullah saat itu menonton, kalau zaman sekarang sirkus gitu ya, kegiatan-kegiatan ya kesenian-kesenian. Kalau mereka itu kan main pedang, naik balapan kuda segala macam. Siti Aisyah melihat karena ingin nonton. Maka karena banyak orang, maka Siti Aisyah itu dagunya di sini dan nonton berdekatan dengan Rasulullah begini nonton. Jadi pipinya nempel. Ini pipi Siti Aisyah nempel dengan pipi Rasulullah dan Rasulullah ngeliat gitu semuanya. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan begini karena sudah selesai. Intahaitu ya Aisyah. Maksudnya udah selesai. Udah selesai. Maksudnya udah selesai nontonnya. Udah selesai Aisyah. Itu kan wajar perkataan itu. Udah selesai Aisyah. Udah selesai. Pertanyaan wajar. Udah selesai Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Dengan udah cukup, maksudnya gitu. Jawab udah cukup Aisyah. Matakan iktafait, itu pertanyaan. Sudah cukup Aisyah? Maksudnya sudah cukup melihat ini. Sudah cukup Aisyah? Maksudnya sudah cukup menonton ini. Apa kata Siti Aisyah ketika Rasulullah bertanya, iktafaiti Aisyah? Sudah cukup Aisyah? Apa kata Siti Aisyah? Dia mengatakan, cukup sudah di dunia itu bersamamu. Maksudnya apa? Dunia itu cukup saja bersamamu. Tapi saat aku bersamamu, tidak ada waktu yang cukup bersama untuk kita. Masya Allah. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Kalimatnya, sudah cukup Aisyah? Jawabannya mengatakan, kata-kata yang sangat indah. Dunia ini cukup saja bersamamu. Di dunia ini cukup saja aku bersamamu. Tapi saat aku bersamamu, tidak ada waktu yang cukup. Subhanallah. Ini Siti Aisyah. Jago juga untuk menyampaikan kata-kata itu. Dan Rasulullah pun tersenyum dengan jawaban Siti Aisyah itu demikian. Maka punten, sekali lagi, di nomor 6 ini tajannabu dzikri imra'ah ukhra amamaha. Ya. Nomor 7 sekarang. Nomor 7, taqdimu kalimatut thayyibah laha wa isy'aruha bil hanani wal aman. Punten, taqdimul kalimatut thayyibah. Kira-kira kata-kata yang paling baik yang diucapkan apa ya? Makanya kan saya sedang membicarakan tentang kita kaum laki-laki. Untuk perempuannya silahkan mereka juga belajar tentang masalah bagaimana perempuan yang sebaik-baiknya perempuan. Iya, sama. Iya. Lalu kita akan melihat laki-laki perbaiki diri sendiri. Oh, bimaki saya emang nggak bisa memperbaiki diri sendiri kalau istri tidak memperbaikinya. Punten aslih nafsaka yasluh lakan nas. Anda perbaiki diri sendiri, insya Allah dia juga nanti Allah atur bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kalau ingin memulai dia dulu, nggak bakalan bisa. Maka cobalah diri sendiri. Maka nomor 7 ini takdimul kalimatu thayyibatulaha. Coba kalau saya bicara gini kira-kira itu tersinggung gak ya? Kalau saya bicara gini kira-kira sakit gak istri ya? Kalau saya bicara gini kira-kira marah gak ya? Kalau cara bicara gini apa bagus apa ikram atau kalimatnya takdimul kalimatu thayyibah. Ukir kata-kata. Ataupun susun kata-kata. Kira-kira yang baik itu apa untuk diucapkannya? Takdimul kalimatu thayyibah. Subhanallah. Kalau dikatakan masyairul hubb. Ya. Jadi takdim kalimatut thayyibah. Kalau dikatakan kata-katanya lembut, kata-katanya yang baik. Makanya bukan hanya kata-kata yang lembut itu untuk pimpinan kita atau saat musyawarah. Ini mah subhanallah ketika musyawarah baik, ketika jumpa dengan kawan baik. Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ketika berjumpa dengan istri, mana kelembutan saat di kantor, mana kelembutan hormat kepada teman-teman. Ketika di istri tidak ditemukan hal itu. Maka punten dengan mengatakan kalimatnya takdimu kalimatut thayyibatulaha. 8. Ya. Ihtiramu amaman nas wa tajannabus sukhriyatu minha. Hampir mirip tadi. Kalau tadi dengan mengatakan memuliakannya. Kalau sekarang punten ihtiram, menghormatinya. Hormati istri Anda saat berada di teman-temannya, berkumpul di keluarganya, berkumpul dengan sahabatnya. Hormati. Kenapa? Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Siapa yang dapat menghormati istrinya, pasti siapa? Bagusnya suami. Kalau suami saja tidak menghormatinya, bagaimana teman-temannya akan menghormatinya? Suaminya saja tidak menghormatinya. Seperti itulah. Punten. Sekelas apapun istri kita, tolong hormati agar terhormat di depan teman-temannya.
di depan sahabatnya, di depan keluarganya. Kalau kita sudah menjatuhkan kehormatannya di depan temannya, di depan keluarganya, pastilah teman-temannya, keluarganya pun akan mencemoohkannya. Bahkan akan jadi tempat pergunjingan. Bahkan akan jadi tempat olok-olokan. Kenapa? Karena suaminya pun tidak pernah menghormatinya. Maka hati-hati. Punten, nomor 8 ini ihtiramuha amama annas. Punten, maknanya adalah hormati istri saat dimanapun. Jadi ketika bersama dengan temannya, bersama dengan keluarganya, dengan cara penghormatannya, bisa, tidak ada masalah. Dengan mengatakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, itu adalah penghormatan buat istri. Jadi ketika mengatakan Masya Allah, ini suaminya sungguh sangat menghormati istrinya. Berarti suaminya saja menghormati. Kalau saya tidak menghormatinya, istrinya bisa tersinggung. Kenapa? Suaminya bisa tersinggung. Kalau saya tidak menghormati dia, suaminya akan tersinggung. Kenapa? Betapa hormatnya suami kepada istrinya. Berarti kalau saya dapat menghormati suaminya, caranya bagaimana kalau ingin menghormati suaminya? Saya akan hormati istrinya. Bisa begitu. Contoh, punten. Misalnya ada seorang. Taruhlah misalnya ini seorang pejabat. Iya, seorang pejabat. Lalu ada istrinya. Subhanallah. Tapi kalau seorang laki-laki ini pejabat ini atau sekalipun ulama pun, sekalipun ustadz pun, sekalipun dia itu sebagai apa. Tapi begitu di temannya tidak bisa menghormati istrinya ataupun mencemoohkannya, maka yang di sekelilingnya dengan mengatakan, oh berarti kayaknya suaminya itu nggak senang sama istrinya. Karena paling terhormat cuma suaminya saja. Lalu apa? Akan cuek terhadap istrinya. Kenapa? Karena suaminya tidak pandai untuk menghormati istrinya. Tapi begitu seorang yang Masya Allah, punten, apakah pejabatkah atau punya hartakah atau alimkah, kepada istrinya menghormatinya, menjaganya, bahkan khidmat, punten, dalam artian demikian. Maka apa yang terjadi? Semua akan orang mengatakan tadinya akan dihormati itu cuma suaminya saja. Tapi ternyata suaminya menghormati istrinya, memuliakan istrinya, pasti yang di sekelilingnya pun akan ikut menghormati istrinya. Kenapa? Suaminya pun menghormatinya. Maka jangan pernah Anda mengabaikan penghormatan kepada istri Anda. Hormati. Ihtiramuha amaman nas. Ini dia. Nomor 8. Ihtiram. Coba. Bagaimana caranya ketika istri bersama dengan kita di depan teman-temannya. Kita sudah menghormatinya apa mencuekannya? Apakah mencemoohkannya? Apakah jadi bahan buli-bulian? Na'udzubillah. Hati-hati. Iya. Ini nomor 8. 9. Punten. Ini pernah dipertanyakan kalau tidak keliru dalam beberapa hari yang lalu. Nomor 9 mengatakan musyawaratuha fima yata'allaku bihayatihima wa tarbiyatu abna'ahuma. Punten. Musyawaratuhuma. Tolong ajak suami punten, tolong ajak seorang suami ini, tolong ajak istri untuk musyawarah. Apapun. Apapun. Milih anak sekolah di mana, suaminya mau kerja di mana, mau bisnis apa, mau melakukan apa. Suami punten biasakan untuk ngajak musyawarah kepada istri. Terkadang dengan mengatakan, oh suami saya mah gak banyak musyawarah, cuma minta izin doang, syukuri. Alhamdulillah. Tapi yang baik seorang suami musyawarah. Nah, ini saya Bapak ini ada di kantor tuh begini. Kira-kira apa yang harus dikerjakannya ya Maya? Masya Allah. Walaupun tahu dalam mengatakan, pasti istri akan bilang mengatakan terserah ayah, terserah bapak, mama ikut saya. Pasti mungkin hanya jawaban begitu. Tapi untuk menghormatinya salah satu ihtiramuha. Ya, salah satu makna nomor tadi dengan ihtiramu nomor 8. Juga nomor 3 ikramuha. Punten, ajak musyawarah. Maka seorang laki-laki yang baik, seorang suami yang baik akan selalu musyawarah. Menyampaikan kepada istrinya apa yang akan dilakukan berkenaan dengan keluarga. Beli motor musyawarah, beli handphone musyawarah, ganti AC musyawarah. Kenapa? Punten. Bukan berarti suami itu tidak punya pendirian ketika mengajak musyawarah. Tapi apa? Mencari barokah. Barokah. Bisa jadi punten suami main beli motor aja tanpa musyawarah. Jadi motornya. Tapi berkah motornya nggak ada. Kenapa? Nggak ajak musyawarah istri. Bisa jadi beli handphone. Nggak bisa musyawarah. Oh, beli aja uang saya beli aja. Punten bisa jadi handphonenya dipegang. Bisa jadi handphonenya diambil. Atau handphonenya dimiliki. Tapi apa? Nggak ada keberkahan. Kenapa? Nggak musyawarah dengan istri. Hati-hati. Musyawarah apapun. Karena untuk mencari keberkahan. Ulangi lagi saya sampaikan. Musyawarah bersama istri. Demi mendapatkan keberkahan dari apa yang Anda putuskan. Musyawarah. Walaupun Anda sudah tahu ini adalah saya yang mengendali. Walaupun Anda sebagai suami tahu jawaban istri akan mengatakan terserah ayah, terserah bapak. Tapi saat Anda mengajak musyawarah apapun jawaban istri, berkahnya itu turun bertubi-tubi.
Jangan pernah mengabaikan musyawarah istri. Subhanallah, ini penting. Sangat-sangat penting. Dan siapa tahu justru istri akan berikan masukan yang jauh lebih banyak dan lebih manfaat saat kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Maka ini nomor 9, musyawarah. Subhanallah, karena musyawarah itu ada barokahnya. Lanjut. Sekarang nomor berapa ini? 10. Iya. Subhanallah. Musyarakatuz zaujah fil a'malul manziliyah. Ini laki-laki harus memiliki sifat nomor 10 ini. Apa ini? Ikut serta membantu pekerjaan istri saat Anda sedang di rumah. Sibuk apapun, sesibuk apapun, apa kira-kira yang bisa kita lakukan yang biasanya pekerjaan istri? Apa biasanya? Apa biasanya? Sampai dengan mengatakan ini sudah beres semuanya, kamar beres, kamar mandi beres, lalu ini beres, dapur beres semuanya. Apa kira-kira? Oh, kulkas dibuka, oh ini kurang rapi. Masya Allah. Dan itu punten sunnah. Sekali lagi sampaikan. Menolong, membantu perbuatan, kebiasaan yang dilakukan istri itu bagian daripada sunnah. Mana dalilnya? Bukankah Rasulullah membantu pekerjaan rumah yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Apa namanya? Ngejahit pakaian? Menambal yang bolong? Ya. Ataupun sol sepatu? Ataupun membereskan rumah? Itu biasa dilakukan Rasulullah SAW. Jangan pernah menganggap dengan mengatakan, katakan itu kan tugas istri. Itu ya, itu tugas istri. Tapi Anda mau jadi laki-laki mulia nggak? Anda mau dapat bonusnya dari akhirat. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk di akhirat nanti. Dengan cara apa? Ada pekerjaan bisa dilakukan untuk membantu. Lakukan. Apa saja. Apa saja. Masuk rumah. Udah istirahat semuanya. Apa kira-kira yang bisa dibereskan? Apa yang bisa dilihat? Apa yang bisa dilihat? Masya Allah. Lakukan. Masya Allah. Luar biasa. Maka pun dengan mengatakan kata-katanya, kalau cerdas-cerdas jadi sahabat kami bilang, dengan mengatakan kalimat yang sangat luar biasa. Suami, jeli mana amalan yang bisa, suami jeli pekerjaan apa yang bisa dilakukan saat membantu istri. Lalu istri jeli amalan apa, pekerjaan apa yang saat suami datang nggak menemukan kekurangan yang ada di rumah. Masya Allah. Istri jeli nih, kira-kira apa yang kurang nih? Biar nanti suami datang itu repot. Apa nih yang belum dibantu, yang bisa dibantu apa? Ini udah rapi, ini udah rapi, udah rapi, udah rapi. Begitu datang, suami, waduh nggak ada ini yang bisa dibantu. Karena sudah rapi semuanya. Suami jeli, mana yang belum, mana yang belum, mana yang belum. Kenapa? Itulah kenyataan. Maka Rasulullah SAW sangat suka membantu apa yang dilakukan oleh istri beliau. Maka dikatakan musyarakatuz zaujah fil a'malil manziliyah wa takhfiful abdu anha. Subhanallah. Dengan mengatakan apa? Mengurangi lelahnya. Oh, lelah berarti tidak ikhlas. Enggak ada kaitannya lelah dan ikhlas. Lelah, ikhlas. Capek-capek, ikhlas. Begitu. Coba. Jadi mengatakan, oh berarti kalau kamu bilang capek berarti enggak ikhlas. Enggak. Capek-capek, ikhlas. Coba ditanya dengan mengatakan kalimatnya. Jangan pernah mengatakan, mah bapak itu capek. Istri mengatakan, oh berarti tidak ikhlas. Oh capek-capek ikhlas. Beda. Capek itu ya capek, ikhlas itu ikhlas. Orang yang tapi ketika capek dengan ikhlas, Masya Allah capeknya itu membuat senang dan bahagia. Iya. Tapi kalau capek tanpa ikhlas itu ngegerutu jadinya. Itu perbedaannya. Maka dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, di nomor 10 ini jadilah seorang laki-laki yang sanggup membantu pekerjaan istri. Masya Allah. Iya. Nomor 11 dengan mengatakan kata-katanya. Muwajahatul masyakilul lati qad tahsulu bainahuma wa halwa. Ini sengaja saya ringkas dari perkataan para ulama ini dari berbagai macam perkataan. Ternyata dirangkum jadi beberapa rangkuman ini. Ya. Dan sifat-sifat laki-laki yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki. Baik itu sudah menikah ataupun belum menikah, sampaikan sifat-sifat ini. Hati-hati. Nomor 11-nya itu adalah muwajahatul masyakil lati qad tahsulu bainahuma wa halluha. Punten, apabila suami ada merasa yang kurang nyaman atau istri sifatnya kurang enak, karena apa? Yang paling tahu sifat istri ya bapak atau suami. Kenapa? Nggak usah nanya, mah ada masalah apa? Punten. Bapak sudah tahu begitu perilaku beda istri senyumnya, perkataannya, tatapannya, lalu ucapannya. Ada apa ini masalahnya? Tahu ini ada masalah. Jangan dibiarkan tarsok. Ntar aja bicaranya, besok aja bicaranya, ntar aja bicaranya. Langsung saat itu tidak boleh menyimpan masalah di dalam keluarga sampai dibawa tidur. Setan akan terus menumpuk-numpuk masalah itu. Akan terus tambah kecurigaan. Hal yang tidak nyaman, tidak baik. Langsung mengatakan kata-katanya. Maka dengan muwajahatul masyakil. Dengan mengatakan, mah, punten. Iya. Harus ada berani mengatakan. Mungkin bapak banyak salah. Mungkin bapak punya salah. Kalau memang sudah sadar, sampaikan kesalahannya. Kalau belum tahu, lalu mengatakan, apa kira-kira?
yang membuat mewakili. Kenapa? Jangan pernah membiarkan masalah hubungan keluarga, suami istri di bawah tidur. Sebelum tidur sudah kelar. Sebelum tidur sudah kelar. Sebelum tidur sudah selesai. Kenapa? Dan demi mencari islah dalam keluarga. Bukan untuk mencari yang benar saja. Kalau mengatakan, Bapak ini mama gini, sudahlah. Maka dengan mengatakan punten, siapa saja. Dalam hadis Rasulullah SAW, siapa saja yang berani, punten, siapa saja yang berani minta maaf. Ataupun siapa saja yang berani menghilangkan masalah padahal tahu. Ya, padahal tahu dirinya yang keliru, tapi nggak apa-apa lah. Saya demi keluarga, demi anak, Masya Allah, punten, Allah siapkan dia ini adalah tempat di sorga. Bagi laki-laki atau bagi perempuan. Dan mengatakan, ini masalahnya cuma kecil doang kok. Tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan apa. Kadang-kadang cuma sepele. Cuma sepele, apa masalah lampu, apakah masalah kursi, apakah masalah saluran air, atau saja apa saja menjadi perdebatan dalam suami istri. Udahlah, diam aja. Gak usah bicara, udah. Diam, iya. Nggak usah dengan mengatakan kata-katanya bla bla bla, udah diam aja. Iya. Soal maaf minta karena dengan niat mengatakan sudahlah. Kenapa? Dengan ucapan saya akan dengar seperti yang disampaikan Umar bin Khattab tadi dengan mengatakan kata-katanya, ya sudah saya akan dengar saja. Karena apa? Karena saya tidak sanggup untuk hamil selama 9 bulan dan saya tidak sanggup untuk menyusui daripada 2 tahun, lebih baik saya untuk mendengarkannya saja. Ketika ada masyakil, yang penting bisa selesai. Seorang suami jangan sampai membiarkan masalah di bawah tidur. Usahakan. Subhanallah. Nomor 12. Insatul kamilah. Apa insatul kamilah? Ataupun insat kalamuhu kamilah. Jangan pernah tidak mendengarkan curhatan perkataan yang disampaikan oleh istri. Jangan pernah tidak memperhatikan. Tolong simak, tolong dengarkan ketika istri membicarakan dengan mengatakan kata-katanya. Pak, tadi begini-begini. Dengarkan insat. Bukan sami lagi insot. Insot itu apa? Punten. Ada mendengarkan tapi nggak nyambung. Oh. Punten. Itu tahu istri. Maka insot itu mendengarkan, menyimak dan komen. Komentar. Oh gitu ya. Oh jadi komentar. Jadi kalau seandainya wanita melakukan, dan itu kewajiban suami dan harus dimiliki oleh suami. Ulangi lagi. Suami harus memiliki sifat siap mendengarkan curhatan kata-kata yang disampaikan oleh istri. Maka kata al-insatulaha. Ini adalah nomor yang dikatakan tadi punten nomor 12. Insatulaha. Jadi seorang suami siap untuk mendengarkan apa saja. Dengarkan. Mungkin suami mengatakan, yang begini aja diceritain apa nggak ada manfaatnya. Tidak ada yang tidak manfaat bagi seorang wanita ketika membicarakan apa-apa. Maka harga itu. Biarkan. Oh iya ya siap. Oh iya ya. Iya. Punten. Ketika tidak mau mendengarkan suami, maka apa yang suami tidak mau mendengarkan, maka perempuan, istri akan mencari siapa yang sanggup untuk mendengarkannya. Maka dia akan bicara ke temannya, WhatsApp ke temannya, kesana kemari, meledaknya di luar. Kenapa? Karena tidak tersalurkan oleh suami. Maka buka keran telinganya agar mendengarkannya. Ada yang mau diceritakan, mah bila perlu tantang. Ada yang mau disampaikan, mah bila perlu untuk ditunggu. Masya Allah, ceritakan. Oh gitu ya. Oh gitu, Masya Allah. Biar. Terus bicara. Keluar. Kalau istri punten mempunyai tempat pembicaraannya langsung ke suami, insya Allah tidak membuka keluar. Punten bahasanya. Kenapa istri harus membuka keluar ceritanya? Jawabannya apa? Karena tidak ada keran di rumah yang terbuka. Siapa kerannya? Suami. Jadi suami itu ember besar, ataupun kerannya dibuka, dimasukkan semua pembicaraannya, ditampung semuanya. Oke, pendengar setia, sehingga dia tidak mampu lagi untuk keluar. Kan udah habis, selesai semuanya. Airnya, pembicaraan sudah masuk ke punten, ke tempat yang kita siapkan. Maka seorang suami yang pandai, dan Anda harus memiliki sifat ini. Apa? Tolong dengarkan apa yang disampaikan oleh si al-insatulaha. Sedikit lagi, punten. Nomor berapa tadi itu? Nomor 13, punten. 13-nya punten. At-tawasul basari, ya, ataupun dengan kalimatnya basirah, iya. At-tawasul basari al-latifu indal hadath, punten. Ayahanda ataupun kita sebagai laki-laki, tolonglah ketika berbicara dengan istri kita, punten, harus dengan hati yang tulus bicaranya. Ada basor, ada basirah. Mata lahir dan ada mata batin. Maka saat diucapkan berbicara itu punten dengan hati kita ucapannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah.
Salah satunya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengajak istrinya berbicara, tangannya tidak pernah berada di tubuh dia, tapi tangannya akan selalu nempel di tubuh istrinya. Apa tangannya memegang tangan Siti Aisyah? Apakah memegang pundak Siti Aisyah? Ataupun memegang daripada pahanya Siti Aisyah? Yang jelas tangan ini memiliki kekuatan dahsyat saat bicara dengan istri. Subhanallah. Ini dia. Jadi ketika duduk mengatakan, apa kabar? Rasulullah tidak bertanya, apa kabar Aisyah? Tidak, tangannya tidak. Apa kabar Aisyah? Ada mulamasah. Itu adalah salah satu dengan mengatakan punten kata-kata at-tawasul basari. Iya. Jadi punten dengan keucapannya hubungan bukan hanya dengan sekedar ucapan. Tapi apa? Ada sentuhan yang dilakukan. Ini dia. Apapun. Dan ini adalah harus dimiliki oleh suami. Ketika dekat, tapi kalau jauh nggak apa-apa. Nggak usah dekat-dekat dulu lalu disentuh, tidak. Tapi pas lagi bicara dekat gini. Gimana? Tapi kalau menimbulkan fitnah karena banyak orang, ya nggak usah. Tapi kalau misalnya di rumah, lagi berdua di rumah, ataupun lagi di dapur masak bareng, ataupun lagi makan bareng berduaan. Jadi kamu gimana? Makan apa sekarang? Tangkap, tahan. Masya Allah. Kenapa? Ini merupakan masa ini beda maknanya. Nggak usah kepada istri, kepada anak saja. Nah, misalnya, nah belajar ya, yang benar ya. Mudah-mudahan kamu sukses, nak. Bisa nasihat itu. Tapi sambil dipegang kepalanya. Nah, belajar yang sukses ya. Semoga kamu berhasil. Beda rasanya. Dan ini dilakukan Rasulullah SAW. Ternyata para sahabatnya pun demikian. Dan ternyata Rasulullah menggunakan juga ini mulamasah. Atau dengan menggunakan ini untuk istri-istri beliau dengan kata-kata seperti itu. Subhanallah. Iya. Selanjutnya, 14. Iya. Ihtimam bittafasilis saghirah. Punten. Hal-hal yang kecil tolong perhatikan di rumah. Hal-hal yang kecil apa? Iya. Punten, hal-hal yang terkecil yang di rumah itu apa biasanya? Yang mungkin remeh, tidak sampai terperhatikan. Punten, apa coba? Suami menganggap itu adalah kecil. Gampang. Kalau wanitanya, istrinya menggunakan kerudung, mungkin pakai peniti ataupun peniti ataupun pakai bros kecil atau hal-hal yang kecil yang mungkin suka naruh di mana. Ketika ngeliat, alhamdulillah kesempatan nih. Siapa tahu nanti pas begitu dia tanya, saya sudah ada. Alhamdulillah. Begitu nanya, apa nih? Ini ada nih. Masya Allah. Itu hal terkecil. Tapi ini penitinya nih. Masya Allah. Suami saya sampai tahu di mana peniti yang harus disimpan. Maka dia mengatakan, ini barang, udah biarin aja. Ntar hilang-hilang. Jangan. Dia lupa taruh kacamata. Di mana? Dia lupa misalnya taruh mindset. Dia lupa taruh apa. Tolong simpankan. Itu hal terkecil tapi efeknya luar biasa. Dan ujung-ujungnya nanti akan mengatakan, aduh mana ya? Begitu dia lupa di mana penitinya, ya. Begitu dia lupa di mana penitinya, ditanya, aduh mana peniti saya ini, dia akan nanya, langsung yang kebayang, aduh biasanya kalau ada suami, langsung suami yang naruh penitinya, tuh sudah terkait dengan suami, padahal terkecil itu, iya. Padahal itu hal terkecil, tapi dia langsung terpaut dengan hatinya. Siapa? Suami. Hal yang terkecil, apa saja, maka tolong ihtimamu bittafasilis saghiratil lati tahumu zaujatuh. Subhanallah, ini dia, iya. Selanjutnya 15-nya, simpan baik-baik qada'ul waktul kafi. Tolong, suami, saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, punya waktu untuk siapa? Punya waktu untuk istri. Walau bagi sesibuk apapun, saya di pertemuan lalu, insya Allah saya masih ingat. Dan teman-teman pun masih ingat semuanya. Apa? Tidak ada alasan kalau ada orang dengan mengatakan saya tidak punya waktu untuk keluarga. Alasan saya mengajar, alasan saya dakwah, alasan saya belajar, alasan saya ini mencari nafkah, tapi tidak ada waktu untuk keluarga. Maka sebenarnya Anda tidak berada dalam syariat yang benar. Sesibuk apapun, punten ini keluarga. Tolong selamatkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan lalu dengan mengatakan bahwa sesibuk apapun punya waktu untuk keluarga. Maka qada'ul waktul kafi ma'al abda. Ya, ini subhanallah. Lanjutkan. Punten, di nomor selanjutnya, saya nomor berapa tadi ya? 13, 14, 15, nomor 16-nya. Berarti subhanallah, ya. Khuliqa masahati khasali zaujain. Ba'idan. Apapun yang membuat kecurigaan seorang istri, tolong buang. Kecurigaan apa kira-kira? Punten bahasanya. Saya tidak tanpa mengurangi hormat ya. Kecurigaan apa? Simpan baik-baik. Apa yang buat istri curiga terhadap kita? Buang itu. Maksudnya apa? Istri ini kadang-kadang tidak nyaman kalau sekarang saya lagi pegang HP misalnya. Lalu istri itu ngelihat ini apa nih. Lalu tahu. Ini kayaknya istri saya ngelihat terus. Udah simpan aja. Biar dia ngelihat.
maka punten tanpa merasa hormat. Terserah. Mungkin berbeda pendapat dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin. Tapi ya itu hanya pendapat. Ya silahkan. Walaupun ada mengatakan dengan menyebutkan kata-katanya, istri nggak perlu tahu tentang HP suaminya. Kenapa? Karena ini privasi. Jadi ini suami istri. Punten. Dalam hal ini saya ingin memberikan satu hal yang punten-punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ingin hebat dan ingin nyaman, ingin tentram antara suami istri. Punten. Nggak ada satupun yang tertutup. Ya sudah, buka aja. Lihat, iya. Dengan mengatakan kata-kata ini, saya punya handphone, ini isinya, ini silakan. Di dalamnya ada apa, silakan. Nggak ada masalah. Akan jauh lebih tenang dalam kehidupan ketika kita ini tidak ada satupun yang disembunyikan. Baik istri kepada suami, suami kepada, rasakan saja sendiri. Makanya ada bilang dengan matan kata-katanya, subhanallah, dia cek jantung. Jantungnya berdetak bagaimana. Ketika dia ini sakit jantungnya detaknya normal gini. Tapi begitu datuknya jantungnya nggak karuan. Ternyata apa? Ketinggalan handphone katanya. Kenapa? Nggak takut handphonenya terbuka atau bagaimana? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Namun yang jelas dengan saya sampaikan. Punten. Kalau dengan mengatakan kata-katanya saya ingin memberikan satu gambaran begini-begini. Ada mengatakan kata-katanya sampai ada bilang begini nih. Punten sahabat. Abi Maki. Iya curhatnya begitu. Saya itu gampang. Kalau ingin sakit hati hari ini gampang saya. Gimana? Buka aja handphone suami. Astagfirullahaladzim. Ya. Begitu saya buka handphone suami, pasti saya sakit hati. Astagfirullah. Kenapa? Pasti la haula wala quwata illa billah. Lalu dia dengan mengatakan kata-katanya kenapa? Yang akan mengarahkan, meluruskan kita agar tidak terjebak dalam kemaksiatan. Bukan hanya orang lain. Tapi siapa? Istri. Bisa jadi orang lain tidak bisa menasihati kita. Selagi orang lain menasihati kita, mungkin nasihatinya untuk apa? Tapi kalau istri menasihati itu karena cinta dan sayang kepada kita. Ingat itu. Iya. Orang lain menasihati kita nggak tahu apa tujuannya. Tapi kalau istri menasihati kita pasti dengan cinta, dengan mahabbah. Itulah yang ada. Maka punten, apapun yang membuat batasan antara kita dengan istri, tolong lerai. Tolong buang. Sehingga tidak ada batasan yang ada. Kalau dengan mengatakan punten, ini bahasanya nih. Punten, ketika suami bilang, mama sih suudon terus misalnya. Mama suudon terus, pakai pengen tahu handphone bapak ini. Punten bahasa, silakan. Dengan mengatakan seperti itu. Mama suudon terus, jangan suudon. Hak suami untuk jangan suudon sehingga pengen buka handphone ini. Punten. Maka dengan mengatakan kata-katanya, Pak, tolong bantu mama agar tidak suudon. Kenapa? Kalau bapak sayang sama bapak, tolong bantu mama agar tidak terjebak dengan dosa suudzon itu. Kalau mama disayang sama bapak, tolong selamatkan mama daripada sifat suudzon ini. Tolong selamatkan. Tolong selamatkan. Kalau bapak sayang sama mama, selamatkan mama. Bagaimana caranya? Hilangkan suudzon itu. Bagaimana caranya? Sini handphonenya. Biar tidak hilang suudzonnya gitu. Biar suudzonnya tidak ada. Usikum wa iyaya. Kalau bapaknya tidak kasih, berarti bapak tidak sayang sama mama. Lalu apa? Berarti bapak ini menjerumuskan mama dengan suudzon. Mama tidak tahan ini. Seakan-akan kalau mau berdebat seperti itu maka tidak akan pernah tuntas dan tidak akan pernah selesai. Maka ini para ulama mengatakan kata-katanya punten jauhkan masahah. Apa yang membuat perbedaan yang agak berjarak antara suami dan istri. Jangan pernah dibuka. Lepaskan. Biar. Kenapa? Biar lebih enak, lebih nyaman. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jangankan kita. Jangankan istri kita gitu. Sekelas Siti Aisyah saja. Kecurigaan kepada Rasulullah itu ada. Iya. Ada. Iya, ada bagaimana kecurigaan Siti Aisyah kepada Rasulullah. Ada beberapa dalam riwayat yang ada saat Siti Aisyah bangun di malam hari, didapatinya Rasulullah tidak ada di sampingnya. Loh, kemana nih? Hanya Siti Aisyah mencari tangannya, rabak-rabak sini. Ternyata Rasulullah sedang sujud. Plek, kemana kepala Rasulullah SAW. Kaget Siti Aisyah. Subhanallah. Saya berpikir, Siti Aisyah berpikir Rasulullah kemana? Ternyata sedang sujud. Itu kan? Itu adalah sosok wanita. Maka punten. Untuk mengindahkan keluarga ini, monggo manyi silahkan. Bapak punya teman ini silahkan. Subhanallah. Dan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan handphone ini, jangan sampai menjauhkan keluarga, tapi mendekatkan bukan keluarga. Gara-gara handphone. Gara-gara handphone, keluarga menjadi jauh walaupun bersama dengan keluarga. Tapi orang lain malah menjadi dekat karena ada handphone itu. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itu sangat mengerikan sekali. Selanjutnya, iya 13, 14, 15, 16. Selanjutnya lah, saya juga nggak tahu nomor berapa sekarang ini. Punten, takdimul hadaya. Berikan hadiah kepada seorang istri. Berikan hadiah. Hadiah apa saja. Apa saja. Nggak perlu nunggu ulang tahunnya. Ini dikasih cuma seulang tahun sekali. Setahun sekali hadiahnya. Kapan? Begitu dapat rezeki, langsung hadiah apa untuk istri saya.
Begitu dapat rezeki, saya kasih hadiah apa ini? Nggak usah yang muluk-muluk, hadiahnya ya wah-wah seperti apa. Apa coba kira-kira kapan terakhir kita sebagai suami memberikan hadiah kepada istri? Kasihan kalau istri hanya dikasih hadiah pada ulang tahun saja. Subhanallah. Kapan ada, kasih. Kapan punya, beri. Kenapa? Karena itulah hadiah yang terindah. Masya Allah. Dan pun tahadu, tahabbu. Saling berikan hadiah, maka di situ ada rasa cinta yang ada. Subhanallah. Iya. Terakhir yang disampaikan ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah terakhir untuk memiliki sifat ini, iradatul khilafatul hikmatul wahidah. Punten. Apabila tadi dengan mengatakan tidak membuat dilamakan ketika ada masalah, tapi sampaikanlah pada hari itu. Sampaikan pada waktu itu. Jadi tidak dibawa tidur masalah itu sampai sehari 2 hari, tarsok nanti. Tapi hadapi sebagai suami. Harus buka. Dan ini yang terakhirnya mengatakan, punten, dengan kalimatnya, apabila menemukan satu kekeliruan di dalam sifat seorang wanita, iya, ataupun apa yang ada dilakukannya, tidak perlu untuk sudah dia mengakui kesalahannya, tidak perlu lagi untuk menusuk-nusuknya agar dia itu merasakan kesalahannya lebih dalam lagi. Tidak perlu. Sudah dia tahu salah, selesai. Sudah paham dia salah, selesai. Punten, sebagai ikhtitam. Sebelum kita nanti mungkin ada diskusi ataupun ngobrol, iya, saya sampaikan ada hal yang disampaikannya, simak baik-baik pada waktu itu. Rasulullah SAW di tengah malam, ini mungkin pernah saya sampaikan atau mungkin pernah mendengar kisah ini. Rasulullah tengah malam melihat Siti Aisyah sedang tertidur. Padahal saat itu kata Siti Aisyah, aku belum tertidur. Saat itu aku belum tertidur. Tapi aku melihat, tapi dengan nutup-nutup ayam begini. Tiba-tiba Rasulullah bangun. Dan Rasulullah bangun pelan-pelan. Lalu mengambil pakaian pelan-pelan. Lalu apa lagi? Subhanallah, ambil sendal pelan-pelan. Buka pintu pelan-pelan. Keluar rumah pelan-pelan. Siapa yang nggak curiga seperti itu? Siti Aisyah mengatakan, waduh, Rasulullah keluar rumah pelan-pelan. Sampai pergi pelan-pelan. Mau kemana ini? Wajar, curiga. Maka Siti Aisyah langsung keluar, membuntuti Rasul. Ternyata Rasulullah kemana? Ke Baqi. Datang ke Baqi, Rasulullah berdoa di Baqi. Kata Siti Aisyah, oh salah, ternyata ke Baqi Rasulullah ini. Ya udahlah, kalau ke Baqi mah tenang. Kirain ke istri yang lain. Tapi setan datang lagi dalam pikirannya. Iya, siapa tahu setelah ke Baqi kemana, nggak pulang ke rumah nih. Ditungguin sampai selesai di Baqi nih kemana. Ternyata begitu Rasulullah dari Baqi pulangnya kemana? Pulangnya ke rumah. Siti Aisyah kaget, waduh pulang ke rumah. Maka Siti Aisyah berlari cepat agar sampai lebih dulu sampai ke rumah sebelum Rasulullah. Dan begitu Siti Aisyah lari, tek ketahuan. Rasulullah tahu, itu larinya Aisyah. Itu larinya Aisyah, tapi Rasulullah diam. Begitu sampai ke rumah, Siti Aisyah sampai duluan. Dan sengaja Rasulullah biarkan Siti Aisyah nyampe duluan, biar dia ini nyampe duluan. Setelah Rasulullah sampai, Siti Aisyah sudah tertutup lagi dengan selimutnya. Rasulullah ditanya, Aisyah, bagaimana kabarmu? Sehat? Siti Aisyah bilang, aku gak jawab. Kenapa? Biar Rasulullah tahu kalau aku lagi tidur. Sengaja gak jawab. Aisyah, apa kabar? Kata Aisyah, aku biarkan. Biar Rasulullah tahu aku lagi tidur. Tiba-tiba nafasnya kan sampai habis lari gitu. Lalu mengatakan, nafasmu itu yang membuat aku bertanya, apa kabar kamu? Karena nafasmu itu, apa yang terjadi terhadap nafasmu? Baru bangun mengatakan, gak apa-apa ya Rasulullah. Kenapa Aisyah? Gak apa-apa ya Rasulullah. Lihat kata Rasulullah. Aisyah, jawab. Ada apa? Apakah kamu mau jujur padaku ataupun Jibril kabar kepadaku apa yang terjadi? Oh itu Rasul. Ya. Kata Siti Aisyah, aku aja yang bilang ya Rasulullah, aku aja. Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah bisa berhak begitu. Mau bilang apa mau Jibril kasih tahu. Dahsyat. Tapi kalau bapak-bapak jangan bilang gitu. Ada apa mah? Nggak ada apa. Mau jujur apa mau Jibril kasih tahu. Itu mah error suami kayak gitu. Ada Jibril kasih tahu. Nggak ada. Dan mengatakan kata-katanya. Ya Aisyah. Iya. Ya Aisyah. Dengan mengatakan ya Aisyah. Mau bilang apa mau Jibril kasih tahu. Mau aku aja Rasulullah. Kenapa? Lihat. Maaf ya Rasulullah. Itu kata-katanya. Tadi aku ini sempat curiga. Karena kamu pelan-pelan bangunnya. Sampai keluar pelan-pelan. Ternyata kamu ini ke Baqi. Setelah di Baqi, saya mau pulang. Tapi entah lagi, saya minta maaf ya Rasulullah. Ternyata saya takut kalau engkau pergi ke rumah yang lain. Ternyata engkau ke rumah, itulah yang membuat saya keluar ya Rasulullah. Tuh, satu. Sudah minta maaf. Sudah minta maaf Siti Aisyah pada Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Satu, mengklarifikasi. Klarifikasi dulu. Jangan marah.
Jadi kamu curiga aja selama ini. Awaslah, curiga itu bagian daripada doa. Habislah istri sudah tahu kesalahannya, terus dihabisin, terus diserang dengan mata suudzon tuh begini. Tidak. Itu bukan sifat Rasulullah dan bukan suami yang keren. Apa kata Rasulullah mengatakan? Klarifikasi dulu. Begini, kenapa saya harus pelan-pelan tadi? Santai. Saya tidur, Jibril datang untuk ke Baqi. Saya keluar untuk berjumpa dengan Jibril. Saya takut kalau saya keluar, kamu terganggu. Saya ngambil pakaian takut terganggu. Saya ngambil sendal takut terganggu. Makanya saya pelan-pelan keluar. Maka pas saya keluar, saya pelan-pelan. Dan saya ke Baqi. Itulah yang membuat saya ini ke Baqi. Karena apa? Karena saya ada dipanggil Jibril untuk berziarah ke makam Baqi. Seperti itulah. Lihat. Sudah selesai kan? Udah clear nih. Siti Aisyah sudah minta maaf. Rasulullah sudah klarifikasi. Punten. Apa yang dibicarakan oleh Siti Aisyah? Cerdas. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya doa di Baqi itu kalau kita ziarah ke makam Rasul? Siti Aisyah tahu. Siti Aisyah dengan cerdas memindahkan pembicaraan langsung bagaimana cara ziarah yang benar. Langsung, ya Rasulullah, jadi ke Baqi itu bagaimana caranya ke Baqi itu? Cara salamnya, cara doanya apa yang bagus untuk disampaikan? Rasulullah tahu. Siti Aisyah sedang mengalihkan pembicaraan karena tidak mau membahas lagi tentang kesalahan yang dilakukan. Langsung Rasulullah memindahkan pembicaraan. Oh, caranya itu Aisyah. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat. Dan selanjutnya doanya, setelah itu baru doanya kepada yang makam itu, kepada orang yang sudah wafat Aisyah. Lihat, Siti Aisyah memindahkan pembicaraan. Rasulullah tahu kalau ini sedang dipindahkan pembicaraan. Rasulullah tidak bilang begini, matan, Allah jangan dulu pindah pembicaraan. Yang tadi itu yang suudzon tuh gimana. Kamu tadi tuh ngejar saya suudzon. Nggak ada. Langsung matan, oh ini sedang memindahkan pembicaraan, maka langsung diterima. Dahsyat. Itulah gayanya. Jadi punten, ketika ada sesuatu kekeliruan yang ada di istri, ketika dia sudah mengatakan minta maaf, cukup, tidak perlu untuk diungkit lagi. Tidak perlu untuk ditusuk-tusuk lagi. Semakin merasa tersayat-sayat hatinya. Ya udah kan aku udah minta maaf. Udah selesai. Iya, pindah kepada yang lain. Dan suami yang gagah, yang keren itu sudah minta maaf, sudah selesai. Masya Allah. Itulah dalam beberapa hikmah 13, 14, 15, 16, 18 poin ya yang bisa saya sampaikan. Jadi dengan matan kemarin, jangan pernah memiliki 10 sifat laki-laki yang tidak baik. Dan sekarang milikilah paling tidak 18 sifat ini ataupun berapa yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada 1, alhamdulillah. Tambah 2, tambah 3, tambah 4. Ini yang disampaikan para alim ulama bagaimana caranya agar bisa menjadi suami yang menjaga kehormatan dirinya sebagai suami kepada istri. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Masya Allah. Aduh, ini langsung banyak yang ngejelep ini ya. Tadi ketika Ustadz cerita tentang itu penampilan laki-laki, waduh saya langsung mikir nih kapan saya pakaian terakhir yang keren ya, karena di rumah terus soalnya gitu ya. Terus juga ya itulah biasanya rajin pakai minyak rambut ya, ini udah berapa minggu nggak pakai minyak rambut. Aduh. Allah barik fiik. Sudah. Untung masih ada inilah, insya Allah ada waktu untuk memperbaiki ya. Teman-teman kalau mau bertanya dipersilahkan ya. Terus juga tadi saya mau garis bawahi di antara 17 ya atau 18 tadi adalah kayak ini ya. Handphone. Sekarang ini kan zamannya serba handphone. Jadi saya itu sejak nikah itu handphone saya, email saya, ATM saya, PIN saya tuh nggak ada rahasia lagi sama istri gitu loh. Bahkan dia yang pegang PIN saya gitu. Saya minta dia, ya bukan dia yang pengen tahu loh. Saya memang minta dia untuk jagain PIN saya, untuk mencatat PIN saya. Ya, termasuk juga password saya, password YouTube, password email, password Instagram, password Facebook, semua password, termasuk Zoom ini semuanya. Ya, jadi pepatah Cina mengatakan istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai jangan dijadikan istri. Ya kan? Ini kayak sama istri kayak KPK kan, tanya terus curiga, audit. Ini mah repot itu ya. Jadi Umi Maki juga menyampaikan bahwa suami istri itu kan batasan aurat aja udah nggak ada, ya. Apalagi sekedar password, apalagi sekedar handphone gitu, mestinya.
Oke, Mas Samad ada yang bertanya, silakan Mas Samad. Baik, ini pertanyaan pertama dari Mas Agus Setiawan di Boyolali. Silakan Mas Agus untuk pertanyaannya, sudah saya minta untuk unmute. Pak Agus, silakan Pak Agus. Silakan di unmute, Mas Agus. Atau saya sampaikan aja Mas ya untuk pertanyaan. Ya, boleh. Agus, langsung aja. Baik. Ustadz, ini kan posisinya kita pengennya itu memang benar-benar antara orang tua dan mertua itu kan sama gitu ya porsi untuk berbaktinya. Tapi terkadang ada yang lebih ke orang tua gitu dibanding ke mertua. Itu bagaimana Ustadz sebaiknya? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita ini sebagai suami ya ingin porsinya baik kepada orang tua juga kepada mertua. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam syariat memang seorang laki-laki itu adalah dengan mengatakan surganya ada di orang tua walau bagaimanapun. Iya. Dan punten, bagaimana caranya kita untuk bersikap dan melakukan keadilan yang ada? Kalau misalnya mana yang pertama kali didahulukan? Pastinya adalah keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Setelah keluarga cukup, artinya bukan berlebih, cukup. Dan itulah pentingnya mendapatkan pendamping hidup yang selalu merasa cukup. Bukan istilahnya dalam hatinya tidak merasa cukup. Maka matan cukup. Masya Allah. Jadi seorang istri juga yang sangat memperhatikan orang tua kita. Suami. Saya akan sampaikan beberapa rumus yang disampaikan para alim ulama. Dan inilah pentingnya seorang suami istri saling memahami dalam rumus ini. Berusaha untuk menjadikan dirinya yang mulia dan termulia. Simak baik-baik. Lihat, seorang suami, ia ketika mendapatkan nafkah apa yang ada. Berikan ini keluarga harmonis yang indah, yang gambaran para ulama. Begitu suami mendapatkan nafkah, mendapatkan rizki, mendapatkan pemasukan. Lalu apa yang dilakukan? Dilakukan dengan mengatakan, nih istriku sebenarnya nih. Nih istriku, ambil, ini tolong pegang, Masya Allah. Ya, jagain, kenapa? Saya akan mencari lagi, lalu jaga lagi. Biasanya, punten, kalau istri gampang masuk, susah keluar. Itu masalah harta gitu. Masuk tapi susah keluar. Biasanya demikian. Karena apa? Untuk tercatat. Kalau ini yang solehah kita bicarakan. Ya, yang baik secara syariat. Lalu selanjutnya suami, Masya Allah. Begitu masuk, simpan. Lihat yang harmonisnya. Ini adalah yang ada dalam syariat, gambarannya demikian. Begitu masuk, ambil. Ini wahai istriku. Lalu simak baik-baik. Istrinya dengan mengatakan secukupnya. Sudah cukup ini, cukup ini, cukup ini. Selesai, makanya sifat qanaah yang ada. Selanjutnya mengatakan, Pak, untuk orang tua Bapak. Masya Allah. Wanita ini memperhatikan mertuanya. Yakni orang tua kita. Pak, ini orang tua Bapak. Tolong ini untuk orang tua. Masya Allah. Setelah itu, baik. Masya Allah, terima kasih ya diingatkan untuk ayah dan bapak saya. Lalu saat itu sebenarnya, saat seorang istri mengatakan orang tuamu Pak, ibu bapamu Pak, seakan-akan mengatakan, tapi tersembunyi. Orang tuaku juga jangan lupa ya Pak ya. Itu kata-katanya. Maka apa yang diucapkan oleh suami mengatakan, terima kasih Maya ingat sama orang tuaku. Balas mengatakan, untuk orang tuamu juga ya Maya. Masya Allah. Jadi tidak ada sembunyi-sembunyi ketika mau memberi ke orang tua, ketika memberi ke mertua. Maka ternyata secara keindahan yang ada, ilmu nafsi tarbawi dengan mengatakan, punten, wahai akhwat, simak perhatikan mertuamu. Wahai bapak-bapak, simak dan perhatikan mertuamu. Maka kata-kata indah ini, tapi punten, inilah yang sebaiknya untuk kita lihat. Kenapa? Simak baik-baik. Siapa saja seorang wanita yang mampu mendekatkan suaminya dengan orang tuanya. Maksudnya itu adalah dengan orang tua saya sendiri. Misalnya seorang istri ini telah mendekatkan saya dengan orang tua saya. Maka perempuan ini adalah para ulama mengatakan ahli sorga yang masih hidup di dunia. Masya Allah, ahli jannah.
Dan sebaliknya, seorang laki-laki yang mampu mendekatkan istrinya dengan orang tuanya, orang tua istrinya, dengan mengatakan, "Mah, bapakmu udah perlu apa? Ibumu udah gimana?" Masya Allah, bahagia tadi istri itu. Tadi ada rumus memuliakan keluarganya. Maka punten, saat suami dapat memberikan kehormatan kepada orang tua atau kepada mertua, mendekatkan istrinya dekat dengan orang tuanya, para ulama juga mengatakan laki-laki ini adalah ahli surga yang masih hidup di bumi. Lalu mengatakan, bagaimana ketika ada penghasilan yang ada, maka biarkan pastinya istri yang soleha itu yang mengatur seperti apa. Lalu apa? Setelah mengatur seperti apa dan bagaimana, biar beliau istri ini secukupnya bagi untuk mertuanya, dan biarkan orang tua istrinya, suaminya yang perhatikan juga. Jadi secara silang itu luar biasa. Secara silang itu. Tapi saya ini tidak mampu untuk melakukan apa, tidak mampu, kenapa penghasilan yang ada? Sekali lagi, punten sekali lagi. Sebaik-baik sedekah yang Anda berikan kepada keluarga itu adalah kepada istri dan kepada orang tua. Saya mungkin, saya bagaimana, entahlah tanggapan teman-teman, tanggapan sahabat-sahabat, apa yang mungkin mau disampaikan terserah. Tapi mungkin nggak apa-apa saya untuk berbagi ya. Pengalaman kami. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya ini hanya sekedar pengalaman dan menceritakan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin tanpa bermaksud apa-apa. Tapi ini adalah satu hal yang cobalah. Yang baik ini dipraktekkan. Punten. Demi Allah bukan untuk apa-apa. Saya hanya untuk sharing saja. Karena ini sudah benar-benar keluarga besar kami. Ya, BP ini merupakan keluarga besar kami yang harus saling berbagi pengalaman. Begitu kami pindah ke Jakarta, punten pada waktu tahun 2004 atau 2006, punten 2006 kira-kira. Asli. Kami itu hanya memiliki mobil yang hasil dari kami belajar di Timur Tengah di Ummul Qura. Mobil ini kami bawa, itu mobil Katana tahun 94 yang saya punya. Itulah saya pindah ke Jakarta dengan membawa itu. Dan saya tinggal, punten, saya tinggal di rumahnya di rumahnya Rano Karno, kira-kira hampir 3 tahun saya tinggal bersama beliau. Membina Yayasan Karnos. Punten, iya. Begitu saya pindah ke Jakarta, kebetulan, qadarullah, toko punya mertua ini kebakaran. Di Ciwidey. Toko obatnya kebakaran. Habis semuanya. Nggak ada yang tersisa. Nggak ada tersisa. Dan orang tua perlu modal. Harus dilakukan apa? Bismillah. Saya katakan, ambil mobil. Padahal cuma itu-itunya saja yang saya miliki. Hanya itu saja yang saya punya saat itu. Ya, nggak ada yang lain lagi. Dan itu untuk modal. Kalau untuk ngaji ke sana kemari mungkin di Jakarta ataupun bagaimana, saya nggak tahu. Dia bilang, saya katakan, ini Pak, Mah, ambil saja, silahkan dijadikan sebagai modal usaha walaupun tidak ada seberapa-berapanya gitu ya untuk membangun lagi toko obatnya ataupun segala macamnya atau toko kosmetiknya. Saya serahkan, diambil, silakan. Masya Allah, kebahagiaan mertua itu luar biasa. Iya, kebahagiaan dari mertua itu luar biasa. Ternyata datang ke sini mendapatkan tempat yang baik, mendapatkan sahabat yang baik, mendapatkan keluarga lagi. Safir tajid iwadun amman tufariku, kata Imam Syafi'i. Berangkatlah engkau untuk berjuang, maka Anda akan mendapatkan siapapun yang Anda tinggalkan di daerah Anda. Saya temukan abang yang soleh. Masya Allah. Istilahnya apa? Keluarga yang soleh, teman yang soleh, majelis taklim yang soleh. Allah ganti dengan teman-teman yang soleh. Seperti teman-teman di British Propolis ini. Ini adalah orang-orang soleh semuanya. Kenapa? Saling mendoakan dengan cinta yang ada. Berarti apa? Saya sampaikan. Punten. Setelah itu apa? Dengan menghargai dan membahagiakan orang tua. Walaupun mampunya seperti apa, bisanya seperti apa. Tidak bisa dengan harta, dengan telepon. Kabar tanya seperti itu. Pembukaan kesuksesan itu terbuka. Punten bahasanya kalau saya tidak terlalu berlebihan. Mustahil, ulangi lagi. Mustahil Allah berikan kesulitan kepada orang yang masih mampu membuka kebahagiaan untuk orang tua dan mertuanya. Itu kata-katanya. Mustahil. Jadi kalau mengatakan, saya bingung kepada siapa, punten, pastinya keluarga. Setelah itu apa? Bagaimanapun caranya berikan kebahagiaan, dan terkadang ada mertua dan mengatakan, saya mah nggak perlu untuk apa-apa, cukup dengan tegur sapa aja saya sudah bahagia. Dan ternyata perhatian kepada orang tua atau mertua itu adalah cukup untuk membahagiakannya. Jadi ingat, sekali lagi saya sampaikan, punten, saya tidak terlalu berlebihan mungkin kata-kata ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Simak baik-baik. Mustahil Allah memberikan kesengsaraan kepada sebuah keluarga
apabila keluarga itu masih sanggup membahagiakan orang tuanya. 4 orang tua kalau masih ada. Mungkin masih udah tinggal 3 karena 1 sudah tidak ada. Mungkin hanya tinggal 2 karena 1 tidak ada. Mungkin hanya tinggal 1. Mungkin karena sudah tidak ada. Mungkin. Maka punten, keluarga yang benar-benar harmonis itu adalah yang sanggup membahagiakan kedua orang tuanya. Dan punten, saya selalu mengulang, apabila orang tua tersenyum kepada kita, bahagia oleh kita, hakikatnya bukan orang tua yang tersenyum, tapi apa? Pintu surga yang terbuka. Masya Allah. Iya. Dan apabila ada orang tua atau mertua datang ke rumah kita, punten, hakikatnya bukan orang tua yang datang, tapi permadani surga yang terhampar di rumah kita. Suraya, lampu-lampu surga sudah atau sudah menyala di rumah kita. Dan bukan hanya sekedar itu. Wangian surga sudah ada di rumah kita. Maka bahagialah, ulangi lagi saya sampaikan, berbahagialah kalau ada di antara kita yang membuat orang tuanya atau mertuanya betah di rumah kita. Berbahagialah, berbahagialah. Karena di rumah Anda ada punten, pusaka yang doanya tembus ke langit. Kenapa? Karena doanya itu adalah doa yang sangat tajam untuk anak-anaknya. Jadi nggak usah bingung sebagai orang tua atau sebagai anak. Mana anak orang tua ini ada pusaka. Apa istri? Istri makanya harus dipahamkan ini adalah ambil yang bisa cukup. Karena walaupun segala macam kalau bicara cukup, kadang-kadang kalau hawa nafsu tidak ada cukup-cukupnya. Tapi punten, saat berusaha suami istri untuk memperhatikan orang tua, Masya Allah, itu adalah kesuksesan yang terus bertubi-tubi akan turun. Jadi tidak perlu bingung. Tidak perlu menjadikan bingung saya ini tidak bisa itu dan tidak bisa ini. Masya Allah. Cukup perhatian kepada orang tua. Dan apapun yang bisa dilakukan untuk orang tua dan mertua. Itu adalah pintu keutamaan kesuksesan yang Allah siapkan. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini bagus juga sih. Pertanyaannya mewakili semua kayaknya ini ya. Karena saya sering dengar pernyataan seperti ini. Kalau kita memanjakan istri, itu batasan-batasannya sampai mana? Gitu. Di satu sisi kan memang kita mentarbiah istri untuk merasa cukup, untuk sederhana gitu. Tapi di sisi lain, kita juga pengen memanjakan. Nah, dan kadang-kadang juga istri itu punya kepengenan gitu. Nah, jadi batasan-batasan kita memanjakan itu, yang kita perlu turutin itu sejauh mana, Ustaz? Benar, Ustaz. Jazakumullah khair ya. Batasan-batasan kita memanjakan istri harus seperti apa? Kalau dikatakan batasan, ya. Memanjakan istri itu sebenarnya kata-katanya kalau dirubah bahasanya memanjakan maknanya adalah memuliakan. Memanjakan itu memuliakan. Ma duduk Maya, biar ini. Ma duduk ya, itu kan memuliakan, memanjakan bahasanya, memanjakan dan istri senang dimanja. Iya, semua dimanjakan oleh suaminya walau bagaimanapun. Walaupun dengan kata-kata, dengan sanjungan, dengan pujian, itu adalah sama dengan memanjakan. Apakah ada batasannya? Simpan baik-baik kalimat yang ada. Silahkan manjakan. Karena apa? Karena saat istri dimanjakan oleh seorang suami, maka istri akan semakin insya Allah khidmat kepada suaminya. Akan semakin dekat dan khidmat kepada suaminya. Silakan manjakan. Semampu Anda memanjakannya. Jika Anda mampu dengan harta yang dimiliki, manjakan dia. Apa yang ada? Ya. Dengan pakaian, manjakan. Dengan apa yang ada, silakan. Tapi punten, batasannya. Tidak berlebihan misalnya. Jangan pernah ketika kita punya uang, misalnya 1 juta, ingin memanjakan istri dengan 5 juta. Itu bukan kemampuan kita. Manjakan semampu kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita punya 500.000, manjakanlah dengan misalnya, ya kapasitas, ya memang jatahnya ini 500.000, maka 500.000. Karena tabungan kita misalnya ada 2 juta misalnya, ya maka manjakan dengan jangan sampai memanjakan di luar batas kemampuan kita. Jangan sampai, jangan sampai memanjakan di luar batas kemampuan. Selagi kita mampu untuk memanjakannya, memang dengan batas kemampuan kita berikan, sanjung, manjakan, seperti itu. Punten, ini yang pertama. Yang pertama adalah manjakan istri dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Jangan pernah memanjakan istri dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk memanjakannya. Kenapa? Karena memang kita ini ada batasnya. Itu pertama. Kedua, punten, manjakan istri sesuai dengan apa yang ada dalam syariatnya, bukan hanya urusan duniawi saja. Misalnya, contoh memanjakan istri dengan akhiratnya. Masya Allah, dengan ucapannya, kalimatnya.
Jangan hanya mengatakan, aduh, ya misalnya, boleh dengan mengatakan kata-kata, kalau di pengajian ini, habis kajian ini, kayaknya begitu ilmu syariat bertambah, aneh, kenapa wajahmu itu makin cerah? Misalnya, ya, aduh, pasti ada ilmu baru nih Mahnya dapatnya. Kenapa? Karena wajahnya makin bersinar nih. Karena yang menerangi wajahmu itu ternyata ilmunya. Tolong dong bagi-bagi. Itu sama dengan memanjakan. Pujian memanjakan dengan ilmu syariat yang ada. Manjakan dengan pujian apa yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi pun yang kedua, memanjakannya itu selagi dengan ada dalam koridor syariat Islam yang ada. Memanjakannya. Memanjakannya. Punten. Dengan mengatakan hal yang memanjakan. Tapi di luar syariat. Mampu suami. Siap suami. Ini punten. Mampu suami. Suami siap. Tiba-tiba istri pengen bilang, Pak, tolong dong beli pakaian ini bermerek, punten bahasanya ya. Saya sampaikan untuk ikhwah semuanya. Sekarang ini ada pakaian, ada kerudung yang harganya saja berjuta-juta. Kerudung aja. Kerudung aja harganya berjuta-juta. Anda mampu, tapi ini bertolak belakang dengan syariat. Maka Bapak dengan mengatakan kata-katanya, maaf Maya, ini bukan Bapak tidak mampu, bukan Bapak tidak mau, tapi Islam ini sudah mengatakan wala tubadziru tabdzira. Ini mubadzir, bukan lagi hal itu. Begitu dipakai, ada kesombongannya, pakaian syura yang ada. Berarti Anda tidak perlu memanjakan hal itu kepada dirinya. Karena apa? Justru itu menjerumuskan dirinya untuk sombong di depan temannya mungkin. Untuk pamer dengan apa yang dimilikinya. Kalaupun saya mampu, saya pun beli. Punten. Jangan pernah memanjakan hal tersebut. Walaupun Anda mampu. Tadi di nomor pertama, manjakan semampu Anda. Ya, jangan pernah memanjakan di luar batas yang Anda miliki. Satu itu. Yang kedua, punten, manjakan dia selagi berada dalam syariat. Contohnya apa tadi? Contohnya tadi dia ingin sesuatu. Anda mampu, tapi punten akan menjerumuskan dia. Satu sombongnya akan ada. Karena saya pun mampu beli ini. Nggak usah saya sebutkan, mungkin saya juga lupa mereknya apa gitu ya. Ada pakaian, apa kerudung. Bayangin ini Pak, kerudung aja. Yang pakaiannya kerudung. Tapi subhanallah begitu lihat, ya Rab, sampai sekian juta pakaian ini. Lengkap dengan pakaiannya, kerudungnya. Ya Rab, sampai lebih daripada sekian juta pakaian ini. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika menggunakan pakaian itu. Punten. Iya. Takutnya malah mengatakan satu mubadzir. Yang kedua, kita ini perlu pakaian. Bukan dibesarkannya untuk menumbuhkan kesombongan. Untuk menumbuhkan aku mampu. Suamiku kaya. Bukan itu. Tapi berpakaian fungsi yang pertama itu adalah menutup aurat. Nah sekarang aurat itu adalah sesuatu yang ditutup. Jangan sampai ini sudah tutup aurat. Perlu di aurat tunggu ditutup lagi. Kenapa? Karena yang digunakan adalah mengundang aurat baru. Orang bilang, ini mahal kan, ini kan ini. Astagfirullahaladzim. Jadi pakaian sudah lepas daripada fungsinya. Salah satu contoh yang ada. Mau minta, mau itu, mau ini. Tolong cek dengan mengatakan saya akan manjakan kamu. Tapi apa? Ini di luar batas syariat. Kenapa? Ketika aku belikan kepadamu, nanti akan menambah ini. Akan menumbuhkan ini. Akan menumbuhkan ini. Seperti itu. Kecuali ketika mengatakan ini keperluannya apa. Contoh, punten sekarang. Kalau masalah handphone. Ya, handphone. Istri matan saya pengen handphone ini. Ya memang iya. Memang kita tahu kalau pakai ini banyak hangnya. Kalau ini nanti nggak jelas. Ini keperluannya untuk foto. Untuk ini, untuk anak. Untuk ini misalnya. Untuk lebih jelas lagi. Ketika perlu untuk kirim ke sana, kirim ke sini. Ketika mau foto untuk iklannya harus jelas. Untuk apa? Ini Anda menunjang. Bukan untuk apa? Lebih banyak manfaatnya. Silakan belikan. Contohnya. Dan sekali lagi. Manjakan pertama. Asal sesuatu yang kita mampu. Yang kedua. Memanjakan tidak bertolak belakang dengan syariat yang ada. Selain itu, silahkan Anda manjakan. Dan ingat, memanjakan itu bukan hanya dengan seperti duniawi saja, tapi memanjakan yang paling keren itu adalah perhatian. Iya, perhatian yang sangat luar biasa. Dan memanjakan yang sungguhnya itu adalah bukan hanya sekedar perhatian, tapi apa? Manjakan dengan doa. Bukankah Rasulullah kalau bersama dengan Siti Aisyah, apa Rasulullah? Memanjakannya. Ya Allah, kata Rasulullah, ini adalah Aisyah, aku ridho dengan Aisyah. Ya Allah, ini pun kan sebagai nasihat untuk kita semuanya. Ini kalau Rasulullah bersama dengan Siti Aisyah ada cara memanjakannya. Ini memanjakan yang syar'i. Ya Allah, terima kasih engkau telah hadiahkan kepadaku cinta ini untuk Aisyah.
Dan terima kasih Allah, Engkau telah berikan hadiah kepadaku berupa cintanya Aisyah. Ya Allah, aku ingin Aisyah ini bukan hanya di dunia, tapi kumpul di surga. Jadikan dia istriku di dunia dan di surga. Itu memanjakan dengan kata-kata. Kapan kita langsung berada dengan istri saat itu mengatakan itu? Ampah mau makan? Coba kira-kira. Punten saya tanya sama ikhwah. Coba kira-kira. Ikhwah berani nggak bilang begitu di depan istri? Gitu? Berani nggak? Kalau berani, bismillah. Ada yang belum pernah? Mungkin ada yang belum pernah. Lagi duduk begini. Biarin aja, lagi duduk begini. Sebentar. Saya ingin menyampaikan dulu kepada Allah rasa syukur ini. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan anugerah kepadaku. Hadiah kepadaku. Hatiku dapat mencintai kamu. Dan ya Allah, aku juga terima kasih. Karena Engkau telah memberikan cinta istriku untuk aku. Lalu mengatakan, ya Allah, saya pegang istrimu. Lama saya jadikan istriku ini. Masya Allah, sebagai teman hidupku di dunia dan di surga. Apa yang akan dilakukan oleh istri ketika mendengar ucapan itu. Dan itu memanjakan sungguhnya. Dengan doa. Subhan, perhatian dan doa. Itu memanjakannya. Kalau mengatakan, memanjakan tuh kasih itu, kasih ini, kasih itu. Mungkin itu tadinya bukan hanya memanjakan. Takutnya menjerumuskan kalau tidak disertai dengan punten agama. Dan tidak disertakan dengan perhatian yang benar. Dan juga tidak disertakan dengan doa yang indah. Jadi kalau dikatakan kata-kata yang sangat luar biasa sekali, pertanyaannya, sampai mana batasan kita manjakan? Batasannya adalah silakan manjakan sekemampuan kita, jangan di luar batas. Yang kedua, silakan manjakan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana cara memanjakan istri dengan benar? Satu adalah perhatian Anda, qawwamuna 'alan nisa, perhatian apa yang kurang dalam istri, lalu memanjakan yang keempat yang sebenarnya, ataupun cara memanjakan yang sebenarnya adalah doa untuknya dan sangat bagus berada di samping istrinya. Masya Allah, doa di samping istrinya. Bila perlu habis sholat berjamaah dengan mengatakan, "Mah, tolong agak dekat ke sini, Bapak mau doa." Masya Allah. Lalu suaminya, istrinya merapat dengan suami. Aminkan ya, Mah ya. Iya. Ya Allah. Masya Allah. Istri mana yang tidak meleleh ketika suaminya bisa berdoa di samping istrinya dan doanya, ya Allah. Ya Allah, subhanallah, doakan demikian. Karena ini adalah yang dilakukan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Ustadz, mungkin sebagai penutup boleh doa Ustadz, biar tambah berkah, biar tambah kebaikan untuk kita-kita semua. Boleh Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang dapat menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena amanah ini adalah memang nikmat, tapi bisa-bisa bencana kalau seandainya kita tidak mampu menjaganya. Allahumma ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji hanya milikmu. Segala puji yang sempurna hanya untukmu. Maaf kalau selama ini kami belum mampu memujimu dengan ikhlas. Mungkin kami terlalu banyak memuji makhlukmu. Dan kami terlalu lalai memuji Engkau Sang Khalik yang telah menciptakan semua makhluk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih. Engkau telah jadikan kami sebagai laki-laki. Terima kasih. Engkau telah jadikan kami sebagai suami. Terima kasih ya Allah. Engkau telah jadikan kami sebagai ayah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapi maafkan kami kalau selama ini kami sebagai suami belum mampu menjadi suami yang baik. Maafkan kami jika selama ini kami sebagai ayah belum mampu menjadi ayah yang baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan maafkan kami kalau selama ini kami sebagai laki-laki dan belum menjadi laki-laki yang baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Nikmat istri. Yang kau berikan anugerah kepada kami. Sehingga istri ini mencintai kami. Dan siap untuk mendampangi hidup kami. Dan siap untuk meneruskan daripada keturunan kami. Maafkan kalau selama ini ya Rabb kami terlalu lalai untuk membinanya dan mendidiknya dan mendampinginya. Dan maafkan kami juga ya Rabb sampai selama ini kami pun sebagai ayah belum mampu untuk menjadikan anak-anak kami lebih dekat denganmu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar. Dengan kajian, dengan majelis taklim seperti ini. Bukakanlah pintu hati kami. Betapa pentingnya seorang suami. Betapa gagahnya seorang suami. Untuk mengarahkan kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya ke jalan yang benar.
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Dzal Quwwatil Matin. Siapapun orang yang kami cintai, siapapun orang yang kami cintai, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, mertua kami, bahkan ayah, ibu kami, bahkan teman-teman kami, kumpulkan kami semuanya di surga Firdaus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Dzal Quwwatil Matin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Tidak ada yang kami minta kecuali seluruhnya pasti akan kau kabulkan. Karena firman-Mu mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kau kepada aku, niscaya aku akan kabulkan semua permohonan. Hari ini dan untuk selama-lamanya. Kami hanya meminta padamu dan kami hanya memohon padamu. Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.